Teman-teman GAM juga menyebut saya Jawa Murtad. Kami hampir mati saat itu. Nah, saya bilang masih kerja. Mati lampu, mati lampu, mati lampu. Maaf, maaf. Harus saya akui, saya sampai sekarang belum bisa sembuh dari ini. Saya sudah ngerasakan. Eits, subscribe dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sago TV, kembali bersama kami dalam dialog seri 20 tahun Damai MOU RI GAM yang beberapa hari lagi akan diselenggarakan hari puncak tanggal 15 Agustus. Jadi tema kita ini adalah rindu tanpa perang. Ya, ini tema yang sudah menjadi judul buku yang kemudian ditulis juga oleh kawan-kawan jurnalis yang pernah meliput perang di Aceh. Sebagai sebuah refleksi 20 tahun MOU, dan tentu jurnalis memiliki banyak pengalaman meliput damai, meliput konflik dan juga damai Aceh. Jadi untuk itu barangkali sebagai sebuah profesi yang mulia, sebagai sebuah profesi yang penuh dengan risiko dalam meliput perang Aceh, tentu harus memiliki ruang untuk berbagi, ruang untuk bercerita tentang pengalaman-pengalaman masa lalu, tentu untuk menjadi pembelajaran masa depan, bahwa konflik itu betul-betul adanya, konflik itu betul-betul sebuah periode yang luar biasa dahsyat, dan tentu generasi Aceh ke depan, generasi Republik ini itu menjadikan konflik Aceh sebagai ruang pembelajaran, ruang kehati-hatian, dan tentu ruang untuk saling berbagi. Dan untuk itu kami persilakan Kak Nani Afrida untuk menceritakan sebagai sebuah pengalaman, sebuah cerita yang barangkali tentu menjadi ruang pembelajaran untuk generasi Aceh hari ini. Kami persilahkan Kak Nani. Terima kasih buat Sago TV yang sudah berkenan mengundang saya. Saya juga mengucapkan halo semua buat teman-teman para senior yang ada di sini semua. Ada Bang Rijal Hamzah, senior saya, lebih senior lagi lah dibanding saya ini. Bang Dandi, panutan. Kemudian juga ada Bang Adi Warsidi, saya kenal beliau juga. Terus ada Bang Mutarudin, ya lebih duluan juga dari saya. Kemudian ada Bang Ali Raban, halo Abang, udah lama nggak ketemu. Sama Ketua Reja. Ya, ini Anak buah saya. Ya, kita nggak ada anak buah, kita egaliter ya. Jadi teman-teman, ya ketika saya diundang ini saya bingung ya mau cerita apa nih ya tentang masa-masa lalu ya. Saya mencoba untuk tidak terlalu berromantisme ya, karena saya selalu berharap bahwa generasi sekarang itu jangan pernah merasakan apa yang kita di studio dan di Zoom ini rasakan gitu, karena tidak enak. Mencari narasumber susah, kemudian kita juga bekerjanya juga susah, ada jam malam, tidak berani keluar di jam-jam tertentu, kemudian juga tulis salah sedikit di telepon banyak pihak gitu ya. Jadi kita merasa nggak nyaman gitu ya. Jadi karena saya waktu itu kerja juga di media bahasa Inggris, jadi kadang-kadang kami suka menulis, maksudnya saya menulis dengan tone yang biasa, dengan irama yang biasa. Tapi sampai di Jakarta itu tulisannya suka beda gitu ya. Jadi menggunakan istilah-istilah gitu ya. Misalnya kalau GAM itu istilahnya radical groups ya, misalnya kalau karena bahasa Inggris ya. Kemudian pihak GAM nanti akan nelpon saya dan marah-marah gitu ya. Itu udah hal yang biasa. Terus kalau seandainya salah nulis sedikit, diksinya salah sedikit juga pihak TNI juga nanti akan bertanya-tanya gitu. Yang paling berkesan selama liputan di Aceh, saya rasa ibu saya juga nggak berkesan ya, karena dari awal ketika saya jadi wartawan, ibu nggak berpikir bahwa saya akan pulang ke Aceh terus liputan konflik. Menjadi wartawan aja hal terakhir di kepala ibu saya gitu ya, nggak setuju gitu, katanya jadi wartawan itu miskin, habis itu suka minta-minta gitu dalam pikiran ibu saya gitu ya. Apalagi pas ngelihat PNS makmur, ya mending jadi PNS Nani gitu. Tapi kemudian saya jadi wartawan, kemudian wartawannya suka nggak pulang ya. Jadi otomatis ibu saya udahlah, lama-lama setahun 2 tahun akhirnya ibu saya nyerah gitu loh. Ya udahlah, bagaimana bagusnya aja gitu. Memang all in sekali, saya liputannya di Aceh itu all in ya. Bisa nggak pulang Bang, bisa berhari-hari di satu tempat gitu loh. Apalagi kalau menjelang Milad GAM ya, tanggal 4 Desember yang saya ingat itu
Itu saya udah menghilang itu dari tanggal 1 atau tanggal 31 November, saya udah hilang, nggak kelihatan ketahuan kemana gitu ya. Tentu saja tempatnya jauh-jauh gitu, karena kalau dekat gampang dideteksi gitu jauh-jauh. Nah kalau pengalaman pertama saya untuk ketemu sama pihak GAM itu waktu saya liputan di Kontras. Mungkin teman-teman masih ingat Kontras ya di sini ya, yang sudah lama-lama. Kontras itu media anak usahanya Serambi Indonesia waktu itu. Jadi kita nulisnya in-depth. Yang saya ingat itu kita waktu itu ada kejadian penembakan di Lawung PD. Waktu itu ada guru ngaji yang bernama Abdullah Syafi'i, Tengku Abdullah Syafi'i yang meninggal gitu loh. Jadi waktu itu almarhum Muharram M. Nur yang sekarang namanya jadi sekolah jurnalistik itu milih siapa yang akan pergi di redaksi Kontras gitu. Waktu itu mau dikirim laki-laki, terus saya bilang, Pak, saya juga mau dong gitu kan. Mungkin kamu perempuan, nah seperti biasa main gender lah di sini kan. Terus kenapa kalau saya perempuan saya nggak bisa turun? Oh, kamu berani ya berani, turunlah saya ke Lawung. Nah di situ saya ketemu sama untuk pertama kalinya ketemu sama saya ke Biro PD dulu, Biro Serambi Indonesia di PD, kemudian diutus bersama dengan satu orang anggota temannya kepala biro pergi ke Lawung. Nah, perjalanan ke Lawung itu memang agak mencekam ya, karena kan baru kontak senjata di sana. Dan saya langsung dibawa ke sekolah. Nah, yang saya ingat dibawa ke sekolah itu banyak ibu-ibu ya. Nah, karena pembunuhan yang terjadi di rumah, jadi saya bisa mendekati ibu-ibu itu dengan lebih gampang. Karena mungkin saya perempuan ya, jadi saya bisa tanya kejadiannya secara detail. Nah, setelah itu saya pergi ke TKP. Nah, setelah ke TKP melihat suasana rumah, di mana waktu itu Tengku diseret ke bawah ya, dengan kepala ke bawah, kakinya ke atas itu diseret dari rumah panggung itu ke bawah. Itu diceritakan secara detail dan saya bisa merasakan gitu loh aroma rumah itu agak serem. Kemudian setelah itu saya malah disekap ke dalam sebuah warung kopi oleh orang yang tidak saya kenal. Pertama saya nggak tahu siapa orang itu gitu loh. Tiba-tiba dia mengeluarkan pistol ditaruh di atas meja. Barulah saya sadar, oke, saya ternyata berhadapan dengan salah satu anggota Gerakan Aceh Merdeka. Nah dia memeriksa KTP saya. Pertanyaan tahu nggak Bang? Pertanyaannya pertanyaan apa? Apa itu, Kak? Kamu kenapa lahir di Jakarta? Nah itu pertanyaan pertama yang membuat saya agak bingung juga menjawabnya gitu ya. Terus saya menjawab, kalau boleh saya minta lahir di Amerika. Saya bilang begitu ke dia gitu ya. Entah gimana ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, saya juga kebetulan tukang ngomong ya. Akhirnya saya berhasil keluar dari ruang kopi yang sudah gelap itu, yang gelap, yang memang cuman cahaya lampu, cahaya matahari yang masuk ke dalam itu. Jadi cuman saya berdua sama, kalau nggak salah Tengku Ibrahim namanya, Panglima GAM wilayah Lawung. Akhirnya saya ketemu terakhir, tapi dia nggak kenal saya, tapi saya tetap saja mengenal dia. Nah, keluar dari situ saya nggak cuma membawa informasi tentang kejadian, tetapi juga bawa foto beliau. Foto beliau nih pakai baju militer ya. Dan sampai di kantor, bukannya saya dipuji karena saya berhasil bawa foto, melainkan saya habis dimarah-marahi oleh Muharram. Kata Bung Muharram, ngapain bawa begituan? Nanti kalau kamu ditangkap bagaimana? Gitu. Dari situ saya belajar pelan-pelan tentang bagaimana liputan di wilayah konflik. Yang pastinya dulu itu nggak ada pelajaran seperti itu. Nah satu hal lagi, kalau saya pikir-pikir Bang Muharram itu banyak mengajarkan hal yang sepele ya, yang mungkin bisa ditiru, misalnya membawa permen kalau liputan. Jadi ketika ada anak kecil banyak, kita bagi-bagi permen, nanti anak kecilnya senang, kemudian mereka mendekati kita dan masyarakat. Yang paling ngeri itu bukan GAM, bukan TNI, Bang, buat saya. Yang paling ngeri itu kalau masyarakat nggak mau terima kita. Itu aja sih dari saya pengalaman menarik. Makasih. Baik, makasih Kak. Mungkin bisa nggak Kak diceritakan atau liputan yang kemudian bagaimana kendala atau proses yang membuat harus menembus narasumber-narasumber ketika meliput konflik. Misalnya bagaimana cara strategi kemudian melakukan wawancara dengan para pihak yang bertikai dan seterusnya. Mungkin ada cerita yang bisa dibagi, Kak. Ini kembali lagi masalah kepercayaan ya Bang. Kepercayaan. Jadi saya itu terbiasa keluar masuk ya ke markas GAM. Saya bisa bilang bahwa sepanjang Banda Aceh sampai Tamiang itu saya pernah masuk. Saya kenal sampai sedikit sedetil-detilnya sama orang. Tapi saya nggak pernah cerita sama sekali kalau ketemu sama tentara. Begitu juga dengan tentara ya. Saya kemana-mana sama mereka. Meskipun mereka sempat memblokir nomor telepon saya ketika darurat militer. Tapi saya nggak pernah cerita sama mereka apa yang saya tahu. Nah, satu pengalaman yang paling saya ingat dan itu merupakan bagian daripada yang jadi saya pikir kepercayaan itu penting.
Saya pernah ke Aceh Besar, naik ke atas gunung bersama GAM wilayah Aceh Besar. Waktu itu Muharam ya yang jadi panglimanya. Ya. Kemudian saya menyerahkan sebuah senter ke salah satu anak buahnya karena dia bilang, "Kak, bek nuwoile nujuk senternya ke lung perle menyemalam." Dia ngomong begitu. Saya kasihlah senter itu. Nah, kemudian setelah saya turun ke bawah, jadi ketemunya di atas gunung sana gitu, turun ke bawah, beberapa minggu kemudian ada yang mati. Ada yang meninggal, sejumlah anggota GAM, kalau nggak salah 3 atau 4 di daerah Siron, Aceh Besar ya, daerah Siron. Nah, dari wajah orang itu saya nggak kenal karena memang sudah lama sekali ya, sudah membusuk ya bisa dibilang. Tapi dari mereka tuh saya melihat ada senter saya di tangan mereka. Ada senter saya sebagai barang bukti gitu loh, ada di situ posisinya. Dan saya pikir, wah ini ternyata orang yang saya temui kemarin gitu. Nah itu yang membuat saya akan berpikir, oke. Dan kalau saya tahu suatu area, misalnya saya dibawa sama tentara ke satu area, saya tahu area itu daerah basis gitu. Tapi Ya. saya nggak pernah ngomong. Buat saya yang paling penting itu kita bisa menjaga rahasia kedua belah pihak. Dalam artian kita ngasih tahu ke masyarakat hal yang sebenarnya, tetapi bukan berarti kita harus cerita untuk menarik perhatian salah satu pihak. Misalnya kita cerita misalnya sama orang GAM, oh iya kemarin saya sama tentara ke sini, atau sama orang tentara, saya kemarin sama orang GAM ke sini. Saya nggak begitu tipenya. Nah dari situ saya belajar banyak bahwa tutup mulut itu penting, Bang. Itu tutup mulut penting. Dan yang paling saya takutkan kembali lagi, itu bukan mereka berdua, bukan GAM sama TNI. Tapi bagaimana masyarakat bisa menerima kita. Itu yang paling saya takutkan. Karena biasanya kalau udah kawasan konflik begitu, masyarakat itu nggak langsung mau terima siapa itu wartawan. Pasti wartawan dianggap intel. Bahkan mungkin ada GAM yang ternyata terselip di antara masyarakat juga begitu. Itu yang paling serem. Jadi akhirnya saya bisa membedakan kalau masyarakat berkerumun itu mana yang intel, mana yang GAM, mana yang masyarakat biasa itu. Dan kelebihan saya karena saya perempuan, saya lebih suka ngomong sama perempuan. Ya. Mereka adalah narasumber paling jujur dibanding laki-laki. Maaf kalau di wilayah konflik laki-laki itu udah Muhtar suka tuh Kak. bukan masalah laki perempuan ya, tapi pada dasarnya saya lebih suka narasumber perempuan. Gitu, Bang. Oke, karena ini terakhir. Ini kan momentum 20 tahun damai Aceh ya. Jadi artinya kalau kita lihat belajar sejarah ini durasi damai yang cukup lama ya. Nah, tapi pada sisi lain kita mengalami berbagai stagnasi soal kemiskinan, soal stunting di bidang kesehatan, soal mutu pendidikan, daya saing sumber daya juga belum bisa keluar dari zona apa nama yang baik di nasional, soal toleransi juga dan seterusnya. Kira-kira Kakak sebagai seorang jurnalis yang masih konsisten pada bidang jurnalistik, apa kemudian pikiran-pikiran Kak Nani secara singkat untuk kemudian pemerintah daerah dapat menghindari problem yang sekarang kita alami? Yang pertama kita itu sudah mulai melupakan sejarah. Ya, yang terjadi saat ini ya, di mana masyarakat terutama generasi ke bawah itu udah pada nggak tahu bahwa Aceh dulu pernah mengalami konflik yang cukup serius. Ya kan? Bahkan jangankan konflik ya, yang dari tahun 76 ya. Tsunami aja udah banyak yang lupa gitu loh, bahwa ini pernah loh kita diguyur sama tsunami gitu loh. Itu udah pada lupa. Nah, proses penurunan informasi dari generasi sebelumnya ke generasi yang ke bawah itu kayaknya sedikit landai ya, nggak terlalu kuat ya. Kali orang-orang mencoba untuk tidak trauma dan tidak bicara soal hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman. Namun demikian saya berpikir bahwa banyak PR sekali yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini ya. Pertama untuk korban konflik ya, yang dulu gitu. Untuk korban konflik yang dulu sampai sekarang kan nggak semuanya udah mendapatkan keadilan. Bisa dibilang malah orang nggak berani ngomong tentang konflik lagi sekarang, takut nanti konflik lagi. Jadi besengap gitu loh. Jadi ini bahaya sekali menurut saya untuk hal ini gitu. Jadi proses penyelesaian masalah Aceh, terutama korban konflik yang sampai sekarang belum mendapatkan keadilan itu nomor 1 yang harus diselesaikan. Terus nomor 2 itu masalah kesejahteraan ya. Jadi ini saya lihat gap kesejahteraan antara yang lain dengan yang lain itu tinggi sekali gitu loh. Jadi ada kegugupan daripada pemerintah Aceh saat ini untuk ngecek apa yang harus mereka lakukan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat gitu. Secara keseluruhan. Karena saya lihat sendiri yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu ya. Yang nggak dapat akses pendidikan, yang nggak dapat akses segala macam itu juga ada. Jadi kayaknya itu PR kedua. Nah strateginya saya pikir sebagai pemimpin kan mereka punya banyak expert ya atau tim ahli ya yang bisa ngasih tahu apa yang harus mereka lakukan.
Nah, kalau seandainya sudah begitu, maka saya yakin, apalagi kita kan punya dana otonomi, Bang. Masa dana Ya. otonomi nggak ngaruh apa-apa sih sama masyarakat Aceh? Apa juga katanya kalau Merdeka mau mendirikan jalan dari emas, kalau ternyata memang nggak terjadi seperti itu. Sementara illegal mining yang saya dengar makin banyak di Aceh. Nah, itu beberapa hal. Terus yang ketiga, willingness, Mas, keinginan masyarakat Aceh atau keinginan pemerintah Aceh untuk membangun Aceh. Berhentilah kita masalah simbol-simbol gitu loh, tapi lebih pada kesubstansial gitu loh. Apa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat Aceh? Masa dengan dana otonomi khusus sebesar itu kita masih daerah 5 paling miskin di Indonesia gitu loh. Itu mungkin jadi tanggung jawab dan ini ya. Nah, yang paling penting lagi itu adalah kerjasama dengan masyarakat Acehnya sendiri gitu. Faksi-faksi dikurangi, kurangi ego juga itu penting gitu loh. Karena Ya. kalau nggak takutnya ribut lagi ke depannya karena merasa nggak tercukupi. Mungkin itu sih masukan dari saya. Baik, makasih Kak Nani telah berbagi luar biasa sejumlah pengalaman dan juga pikiran-pikiran untuk Aceh ke depan dalam momentum 20 tahun damai MOU RI-GAM. Berikutnya kita sambung dengan Bang Murijal. Tentu Bang Murijal banyak sekali pengalaman jurnalistik di Aceh, sempat memimpin koran lokal yang menembus narasumber-narasumber dengan tokoh-tokoh penting. Barangkali bisa Bang Murijal diceritakan dalam momen 15 menit untuk cerita, bukan hanya cerita duka, tapi cerita yang bahagia juga barangkali untuk supaya generasi jurnalis ke depan bisa tetap memiliki spirit untuk konsisten dalam bidang jurnalistik. Silakan Bang Murijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih CEO Bandar, Sago, Muklis. Penghormatan dulu ke Guru MH, Mas Dandi, yang orang Jawa sangat mencintai Aceh, melebihi kita orang Aceh sendiri. Yang dulu MH ingat beliau malam-malam edit menetes air mata, beliau SMS ke MH di masa dulu. Dan masih ingat dulu 9 orang nggak, MH sebagai kolab acehkita.com dengan simbol 01, MH 27 kalau nggak salah. Kemudian kita buat pertemuan kalau masih ingat di Hotel Jempa, depan masjid Oman sekarang ya, dekat Sedia Harapan. Ternyata sebelahnya itu kantornya Kopassus ya, dapat. Kalau nggak salah, tapi mohon dikoreksi ya, itu luar biasa. Kemudian ke Nani, ini sosok wanita petarung yang dari Tiju. Dulu ada lighting di sini, Nani itu pintar dia, lompat kelas. Kalau saya kan lompat pagar. Kalau Nani lompat kelas dia. Di Tiju, kemudian jadi petarung di Jakarta, dari Jakarta, lahir Jakarta, kemudian pulang ke Tiju, di SMP Tiju, Bapak, kemudian balik ke Jakarta lagi ketua AJI, jadi petarung bagus nih. Jadi tidak main di lokal, tapi main nasional. Kalau bisa orang dari lokal itu bisa mewarnai level nasional. Kemudian yang ke Bang Tarudin, Gure, yang luar biasa. Kemudian Bang Ali Raban, itu luar biasa di Simpang KKA dulu. Kemudian Adiwi, saya tahu kenapa Adiwi rambutnya panjang, ketika komplit, kemudian begitu damai potong rambut, ternyata itu ada KO-nya mungkin, nazarnya, mungkin patut diduga. Ini diduga kan? Yang ketika ke Reza ya ketua AJI, ini kan generasi Helsinki ya, tsunami ya berarti ya, betul? Ya, karena tsunami gitu bagus. Suatu hari Mbak ditanya oleh kepala kantor antara Indonesia, Pak Mas Ahmad Kusaini, gimana pendapat kamu tentang embedded wartawan yang ngekor TNI? Kan ada pro dulu kan? Ya saya setuju, Mas, dengan syarat itu wartawan lokal, mengerti budaya lokal, dan paham budaya lokal. Dia kaget, karena itu kalau TNI ada wartawan ikut, dia bisa menjelaskan. Kami, Mbak itu jadi guide, peterjemah di tepi raya. Jadi ternyata masyarakat itu udah paham dia, safety-nya. Begitu ada konflik, ada TNI masuk, perempuan anak itu berkumpul di satu rumah, kemudian pintu rumah mereka dibuka, jadi nggak ada yang perlu didobrak lagi. Kemudian ibu berkumpul di satu rumah, Mbak ikuti dengan TNI dari Kodam Kalimantan dan Suluwangi, mereka gabung, kita ngikut. Ada teman lagi wartawan lagi TV, Mbak sebutkan namanya. Jadi begitu datang TNI itu lihat kontak senjata loh, terdengar suara angka 47 sama suara M16 kan beda. Ibu-ibu tuh langsung berkumpul satu rumah. Kemudian datang TNI, masuk periksa begitu perempuan, dikasih es. Jadi bayangkan puluhan TNI itu ambil es lilin,
plastik itu mereka nggak bayar. Sialan lu, pada akhirnya MA yang bayar. Padahal kan ada komandannya berapa lah. Jadi kalau masyarakat kasih itu biar TNI cepat pergi. Jadi nggak banyak lagi ini tanya ke ibu-ibu. Jadi Pak ini es Pak. Jadi betul semua TNI ambil es lilin dan langsung pergi. Dasar lu TNI ini nggak bayar nih, kebiasaan itu nggak pernah lepas nih komplit. Kemudian kami tadi ini kontak senjata tembak TNI Nagam. Begitu diburu oleh TNI di satu kebun, ditemukan seorang bapak di tangan kanannya kali itu ada Indomie, di samping kiri kanan ada selongsong AK-47 sama M16. Jadi di matanya TNI itu, ini pasti ini GAM. Tapi lihat wajah, karakter udah tahu nih, di kanan kan ada. Cuma bapak ini berada di tempat yang salah, waktu yang salah. Ya langsung TNI itu nendang dah, menyiksa itu di depan kita. Kita lihat aja itu. Nggak bisa ngomong, dua mereka udah puas, baru yang mau komandan. Izin komandan, saya pegang tangannya. Jadi tangan kanan itu, ketahuan dia kalau sering nembak, keras sininya. Saya pegang betisnya, lembek, ya jarang olahraga lah. Kalau TNI itu kalau sudah sering berdiri pakai sering pegang senjata, maka tangan pasti gini posisi tangan dia di mana di pinggang karena kebiasaan. Komandan, dia ini bukan GAM nih, kita buktikan. Akhirnya kita buktikan di mana rumahnya, tak pakai bahasa Aceh. Jadi orang kampung begitu ditanya dalam bahasa Indonesia kadang grogi, kaget, takut, jadi salah ngomong. Kan ada umurnya nih. Berapa orang jaga malam sini? Nggak saya bilang, padahal belum dia hitung. Bilang, kan artinya hitung. Bilang ditanya makan gak saya bilang, jadi tidak saya bilang. Jadi kan bisa marah tuh, TNI udah capek, stres, dianggap berani melawan TNI karena gara-gara bahasa. Nah, situ kita buktikan ternyata bahwa dia beli mie, kemudian rumahnya sini, kami datang bertemu dengan istrinya, anaknya, dia betul-betul, dan tangan kanan dia itu ada Indomie, itu yang menyelamatkan dia. Tapi tetap tangan dia diikat, dibawa ke posko sepanjang jalan. Ibu-ibu, wah ini tunggu kami nih, Mbak. Saya bilang sama komandan, Ban, itu tunggunya guru ngaji ini. Akhirnya dibawa ke ke markas, berapa hari kemudian dilepaskan. Jadi bulan berapa depan lagi datang ke tempat tersebut, tanya sama masyarakat, ya Pak, cuma semalam diinapkan, jadi nggak dipukul. Jadi itu karena ada perannya wartawan di situ yang sebagai penerjemah. Jadi gitu. Jadi kita kalau wartawan lokal kita paham itu, kita menjaga yang sampai salah penduduk kalau dia meninggal di depan kita, kita merasa bersalah. Karena kita tahu kita punya kekuatan untuk kita kan wartawan itu kan suatu fungsi itu melindungi bersama orang tertindas. Ya gitu. Jadi kita kalau karena masalah udah dipukul, ya biarkan dulu TNI itu mau menyiksa dia sebentar udah puas, baru kita ambil. Jadi jangan kita larang dulu. Karena di lapangan kondisi itu emosi semuanya. Jadi jangankan kasus di lapangan capek, marah, GAM bisa melihat TNI, tapi TNI nggak bisa melihat GAM, itu membuat orang stres, bingung, yang mana musuh, yang mana ini. Jadi salah satu fungsi wartawan lokal daerah, yaitu menjaga nama, kita bisa jadi bagian dari untuk menyelamatkan masyarakat, yang bukan yang bukan para anggota GAM. Kalau GAM syahid, kita dulu wartawan harus bilang GAM bersahid, TNI harus gugur, itu kalimat di situ kita jadi masalah loh. Kalau kita bilang meninggal dunia, GAM marah, harus tulis syahid. TNI gitu juga, kita bilang tewas nggak boleh, harus bilang gugur. Jadi di situ di daerah konflik itu kita sangat hati-hati sekali. Gitu. Pengalaman yang paling berkesan seperti Nani bilang tadi, Mbak bertemu Panglima GAM. Jadi bilang ke orang tua, mau ke sana Mak, jumpa teman di Berundun. Padahal janji bertemu dengan Panglima GAM. Jadi dengan pakaian orang pesantri dan semua gitu, akhirnya setelah menunggu lama bisa bertemu dengan Panglima GAM filosofi. Mbak bilang, Tengku coba buka baju, ada nggak bekas tembakan? Ternyata nggak ada. Jadi gitu nggak ada. Mulangnya udah malam. Waktu itu di Sigli jam 5 udah sepi. Ingat sekali, udah sepi jalan. Jadi orang tua udah gelisah, ditelepon, pakai telepon biasa kan, nggak masuk. Karena memang nggak ada jaringan kan. Akhirnya mama itu ditemani ibu kiri kanan itu lapor ke polisi. Ingat, akhirnya baru bilang bahwa anak saya hilang. Berangkat tadi jam 7 pagi sampai sekarang udah jam habis maghrib belum pulang. Tanya sama polisi. Kerja ibu apa? Wartawan. Ini pasti udah bertemu dengan markasnya GAM. Jadi begitu sampai di rumah, orang sekitar rumah udah ramai. Saya dimarahi sama abang. Bikin orang takut, bikin orang cemas. Sampai dilihat ke sumur, mungkin jatuh ke sumur. Kami punya rumah kami ada sumur, dicek itu. Jadi itu pengalaman berkesan. Kita dialog malam itu juga, Mbak pulang ke Banda Aceh. Di pada detik itu diperiksa sama Brimob.
Udah minta KTP. Di tas tuh udah rekamannya wawancaranya Hasan Abdullah Salfi. Ajak ngomong, Mas udah berapa lama sini? Dia udah brimob di Padang Tinggi belokan tuh di ini. Ngomong berapa lama, gimana keadaan istri, gimana keadaan anak. Jadi itu dia nggak periksa lagi. Karena kita ajak ngomong dialog. Pada di tas itu kalau dibuka langsung ketahuan ada kaset dari ini. Udah curiga ya. Artinya kita dialog dengan kedua pihak kiri kanan. Dan paling penting yang satu lagi, Emma pernah ditangkap sama Agam karena wajah mirip Intel. Kemudian di kanan itu tahun 99 lah. Ada HP Ericsson, itu persis kayak AT. Jadi maklum lah kan, masih status mahasiswa, bergaya, punya HP Ericsson, taruh, padahal jarang nggak ada, mesti taruh di tas. Ditangkap di Samalanga, karena ada kontak senjata di depan. Begitu ada kontak senjata, bos berhenti dia. Bisa sejam, bisa 2 jam malam. Ditangkap karena itu. Nah, satu begitu kita ditangkap, kita jangan melawan. Itu ilmu selalu dipakai. Kalau di kota di mana kita ada maling, ada copet, kita jangan melawan. Dia butuh duit atau itu yang kita kasih. Yang kedua, ditutup mata pakai baju. Jadi tas baju, di tas diambil, ditutup hidung. Saya bilang, Tengku, buka sedikit, Tengku. Saya nggak bisa bernafas nih. Padahal tujuan untuk mencium aja. Ada bau tai ayam atau kambing, ada suara apa nih. Jadi bau itu menandakan kita masih di kampung. Jadi gam ini mutar-mutar itu. Mata tutup, kemudian turun di sebuah tempat, ditempel AK-47 di dahi. Jadi dingin sekali. Dingin sekali, kemudian di dompet dibuka, isinya 1 nama. Jadi nggak ada kartu nama lain. Sampai tanya, belum punya pacar ya? Karena di dompet nggak ada gambar perempuan. Belum bang, nggak sempat punya pacar bang, lagi liput terus bang, saya bilang. Jadi agak bercanda sedikit, kemudian dilepaskan. Dilepaskan, naik di bus yang sama, karena mereka tahan bus itu, jangan berangkat dulu katanya. Dulu kan orang takut. Yang paling berkesan lagi, ada supir bus, jadi runding, jadi dia diresi oleh GAM, kami semua resi GAM. Kemudian supir bus bilang, kita sepakat ya kalau depan ada razia TNI, bilang nggak ada razia GAM. Jadi kita satu bus tuh kompak, satu kalimat. Jadi bayangkan kan misalnya 2 km kemudian kan ada razia TNI, ditanya benar ada razia TNI, di belakang ada razia GAM nggak? Jawabannya sama, waktu kami lewat tidak ada Pak. Nah, padahal kami udah kena razia, jadi satu kalimat supaya tidak jadi masalah dengan supir bus atau dengan penumpang. Yang ke pelajaran paling penting itu bahwa berita yang positif tentang Aceh pada masa sekarang ya, harus sering kita suarakan. Maaf ya, kalau berita cambuk semua itu kita lupakan saja deh. Itu bukan lagi berita menarik. Cambuk itu agak bagi di luar itu agak negatif. Karena bayangkan cambuk di Aceh itu seperti cambuk di luar negeri, berdarah-berdarah. Padahal cambuk di Aceh itu kan yang dipukul itu bukan fisiknya, tapi malunya. Itu filosofinya. Jadi cambuk itu ada peraturannya, SOP-nya panjang 1 meter, diameter sekian. Jadi visinya itu cambuk itu nggak boleh diayun ke belakang. Jadi itu yang logikanya nggak betul sakit lah. Tapi di masalah begitu habis cambuk dikasih obat merah, dipoto berdarah. Memang itu tanggung jawab wartawan lokal. Nggak semua fakta itu harus kita suarakan kalau berdampak negatif untuk Aceh. Itu. Jadi kita sampaikan berita-berita yang positif tentang ya, zaman sekarang ya, perdamaian. Nah sekarang seperti Nani bilang korban pelanggaran HAM. Mbak dari Liput tahun 95, Dom tuh paling tengah tuh di belakang rumah tuh rumah bagus, gak ada yang tinggal, belum jadi, udah dipakai sama Kopassus. Kemudian itu dampak penyiksaan. Sampingan yang menyelamatkan dia itu adalah Kapolda Aceh, Pak Wahyudi. Ingat, orang Jawa itu. Dia anak muda saksi mata, diselamatkan tuh disuruh masuk polisi. Jadi Kopassus nggak lagi bisa mencari anak muda ini karena udah jadi anggota polisi. Itu di masa era Dom. Dan memori itu masih ingat sampai sekarang. Memori. Jadi kalau kita mendengar, menyaksikan kisah kekerasan di Aceh dan tsunami itu sebagai memori orang Aceh itu putus, lemah. Jadi kalau dulu kisah di korban rumah gedung, anak 5 tahun, dia disiksa oleh Kopassus, dia masih ingat. Ternyata ematnya kepada orang ahli jiwa benar. Seseorang itu tiap manusia mempunyai kenangan manis atau negatif di masa kecil yang diingat sampai sekarang. Salah satu dampaknya itu orang itu jadi pelupa. Mbak termasuk lupa. Dulu nomor HP di masa Dom itu kan belum ada HP. Nomor itu bisa apa sampai 50 nomor. Jadi telepon A, si B ke warung telepon kita bisa hafal. Tapi sekarang nggak bisa lupa lagi karena satu faktor dampak. Ya, bukan. Itu betul. Jadi amnesia itu karena kita melihat peradaban Aceh kan hancur karena bencana alam dan karena perang. Itu sebagai memori itu hilang. Amnesia kita. Jadi harus di-call lagi memori. Itu sebagian mengalami itu.
Nah, EMA kan jadi meliput daerah DOM, kemudian jadi tim asistensi melunasi pelanggaran HAM berat. Jadi kita betul-betul dari perang sampai damai, sampai mengakui ikut terlibat di situ, dan betul korban Jambok Kepo yang diakui oleh negara kan ada 12 kasus pelanggaran berat, di Aceh ada 3. 3 itu haknya itu belum selesai. Kamu butuh apa? Butuh modal kerja untuk buka kebun sawit itu yang di Jambok Kepo. Berapa modal habis? 50 juta. Ada lagi modal buat bikin warung kopi, jadi mesinnya kayak itulah. Jadi yang diminta mereka lebih nggak sampai 100 juta per orang korban. Ini bukan untuk masyarakat ya, untuk mereka nih, karena mereka ahli waris dari korban pelanggaran berat. Jadi kalau nggak korban, ya nggak perlu dapat bantuan. Ini kan mereka dikasih bantuan karena dia sebenarnya bukan kata bantuan, nggak boleh disebut kata bantuan, kata santunan kepada mereka. Ini kata Profesor Makarim Wibisono, Ketua Tim Asistensi. Jadi nggak boleh sebut kata bantuan, itu matematik kita di atas. Charity. Santunan nggak boleh juga. Ini hak korban. Sampai sekarang belum selesai. Padahal udah ngomong ke menteri, ke ini nggak bisa. Yang ketiga, kalau Anda sebagai wartawan punya akses, jadilah Anda bagian masuk ke pendopo, jadi tim ahlinya gubernur atau bupati. Kenapa? Dengan mendekat dengan gubernur kepala daerah, kita bisa banyak hal disampaikan. Jangan menjauh. Gubernur, bupati kadang nggak baca koran. Dia udah terima laporan. Dia sempat baca koran, apa isi koran, nggak sempat buka. Jadi dia cuma terima laporan aja itu, jarang buka. Jadi kalau kita bisa masuk ke tim gubernur, staf khusus atau jubir, DPD itu mantan wartawan media Kota Raja, Andi Firdaus. Jadi tim ini komunikasinya Pak Bupati, artinya kita punya jaringan untuk masuk. Jadi jangan alergi ke penjabat, usahakan kita masuk. Karena kita bisa menyampaikan. Karena kalau menyampaikan di koran, di semua, mereka bupati, kepala daerah itu nggak baca. Jadi masuk ke dalam, Pak, begini-gini, Pak. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan kalau Anda menjadi kepala daerah. Kalau kita nggak jadi kepala daerah, minimal jadi timnya beliau menyampaikan pesan. Karena begitu jadi gubernur, pengalaman ya, 25 hari sebagai staf medianya Pak PJ Gubernur Safrija, 25 hari. Hanya sesuai dengan janji tahun 2022 dulu, kalau Abang jadi gubernur, pulang ikut. Oke, jadi 25 hari PON selesai, pulang ke Aceh, 25 hari tinggal di Pendopo, 5 hari pulang kampung. Jadi itu yang Anda alami dan kita harus masuk. Bahwa banyak masalah di Aceh itu terjadi karena kurang silaturahim sesama elit. Kemudian masalah dulu lupa. Bilang ke Bang Jamal, Bera, Bang Dandi itu orang Jawa, itu dia berhak dapat. Jangan ngelihat yang sekarang, Bang. Dulu, Bang, di masa komplit itu berat tuh. Sekarang udah enak. Darurat meter dulu lebih susah kali darurat meter. Apalagi kalau di daerah DOM. Itu wartawan Selami, Kak Nona kan ke Jakarta kan dikejar oleh Kopassus, antara lain. Kalau darurat meter udah jelas strukturnya, kita bisa lapor ke Pak Endang. Dulu Aceh kita kan, kan diajak sama Pak Endang keliling Aceh. Itu yang apa tuh? Yahoo. Ya Pak, yahoo.com kita Pak. Maksudnya itu Aceh kita. Dan Pak Endang sampai sekarang nggak tahu. Yang awal pada acehkita.com, salah satunya. Dulu kalau Benda Aceh, ada Munawardi Ismail. Betul lah. Mas Dandi di Tarampali. Ada yang di Birun. Udah lupa, udah meninggal, analisa. Di Ismail juga ada. Di Aceh Timur ada yang perempuan, udah lupa juga nama itu, maaf ya, lupa nama. Jadi ada 7 atau 9 awalnya. Kemudian Mas Dandi kita tambah lagi. Ya, Mbak. Jadi artinya, ya ini maaf, ya ini pesan gitu ya. Wartawan orang aksis kalau bisa masuk ke dalam sistem pemerintahan. Baik. Jangan di luar, capek tau ngomong. Terima kasih, mohon maaf. Sudah lewat sedikit waktunya. Oke, baik Bang Murizal, terima kasih telah berbagi sebagai ruang pembelajaran untuk kita ke depan dalam momentum Aceh Damai. Berikutnya kita beralih ke Bang Dandi Laksono. Kalau meminjam kalimat Bang Murizal tadi, Bang Dandi Laksono ini orang Jawa yang sangat mencintai Aceh. Kemudian kalau kita searching lebih dalam profil beliau, demi liputan Aceh beliau dipecat dari media televisi. Itu sebuah bentuk kecintaan ke Aceh, dan barangkali Bang Dandi bisa berbagi kepada kami generasi-generasi Aceh baru-baru ini dalam momentum sekarang Damai 20 tahun Damai Aceh. Kemudian bagaimana pengalaman-pengalaman Bang Dandi datang ke Aceh, meliput Aceh, dan bagaimana sisi kemanusiaannya kemudian menggugah Bang Dandi untuk concern dan mencintai Aceh. Silakan Bang Dandi. Ya, terima kasih. Ini karena Aceh, jadi perlu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Tarik Islam. Para senior, Bang MH,
Bang Mukhtar, Bang Ali Laban, Adi, Reza, Nani, teman-teman semuanya. Eh, Ya, saya selalu merasa terhormat kalau sampai sekarang masih dianggap atau diingat begitu ya. Eh, di, Dihitung lah dalam barisan teman-teman jurnalis yang ketika itu eh, meliput. Ya, teman-teman GAM juga menyebut saya Jawa Murtad. Jawa murda. Eh, ya, di saat banyak orang Jawa meninggalkan Aceh dari Takengon, dari banyak tempat pusat-pusat transmigran atau SPSP dulu, saya merasa masuk Aceh justru aman walaupun pakai nama belakang Laksono gitu. Saya merasa tidak ada sentimen rasial yang saya terima, tidak ada stigma begitu ya. Karena saya bersama juga teman-teman jurnalis lokal di Aceh. Eh, eh, saya juga ingin sebelum memulai bicara tentang apa tadi yang disampaikan oleh teman-teman, saya justru ingin ya walaupun nggak terlalu religius-religius amat, tapi ingin mengirimkan doa kepada semua korban konflik di Aceh selama darurat militer 2002 hingga 2005 atau jauh sebelumnya, sejak daerah operasi militer Jaring Merah terus sampai ke Cot Jempa 1953 di periode Daud Bereh. Banyak banget sudah orang Aceh yang berkorban, dan mungkin sebagai orang Jawa saya juga minta maaf terhadap semua sejarah yang penuh darah itu. Eh, Tentu mungkin orang Jawa juga tidak perlu merasa saya wakili untuk minta maaf. Eh, tapi ya juga teman-teman yang lebih dahulu meninggalkan kita, ada Razi, ada Helmi yang tadi di Biren disebut Bang Murizal, dan Ya, teman-teman Helmi, betul. ya, terutama yang sudah mendahului kita karena konflik maupun tsunami. Setelah itu ada Bang Ersa Siregar yang teman-teman juga sama-sama kenal dan membantu pada periode-periode itu. Jadi saya pikir kita yang masih diberi kesempatan hidup ini memang punya utang, memang mungkin dianggap punya pekerjaan yang belum selesai, makanya kemudian masih diberi umur. Ya. Teman-teman yang lain mungkin tidak seberuntung kita bisa melihat atau menikmati Aceh seperti hari ini, nongkrong di pinggir pantai, makan apa saja ada, begitu ya. Eh, Wifi di mana-mana. Ya, hal-hal yang mungkin kalau tidak ada perbandingan seolah-olah ini hal normal, tapi kalau kita membandingkan tadi periode-periode di mana jam 5 sore semua sudah tutup, orang sudah menutup pintu dan jendelanya gitu ya, hanya ada suara anjing menggonggong malam-malam dan itu bikin nervous gitu. Tentu apa yang terjadi hari ini luar biasa ya. Jadi saya justru eh, pengalaman Aceh sangat sangat berharga ketika hari ini saya juga walaupun tidak dalam porsi sama seperti 20 tahun lalu, tidak semudah 20 tahun lalu, tapi juga membantu kawan-kawan di Papua yang persis mengalami apa yang pernah teman-teman Aceh alami. Bahkan situasinya mungkin jauh lebih lebih ya, tentu penderitaan tidak bisa kita bandingkan, tapi banyak hal yang tidak dimiliki Papua yang sudah dimiliki Aceh ketika itu di titik yang sama. Ya, mungkin hari ini bisa kita lihat misalnya jurnalis Papua kayaknya bebas-bebas aja gitu, tapi sebenarnya nggak juga gitu ya. Jurnalis asing jelas tidak tidak bisa meliput di Papua, walaupun dulu di Aceh juga jurnalis asing juga diawasi begitu ya, diikutin SGI dan segala macam, tapi setidaknya masih bisa colong-colongan. Sementara di Papua eh, lebih lebih sulit situasinya. Yang kedua, eh, dari sisi medan, liputan dan segala macam, saya pikir ya tentu Aceh juga ada medan-medan yang berat, tapi di Papua saya pikir 7 kali lipat lebih berat dan lebih mahal untuk bisa mengakses liputan di sana. Yang ketiga juga walaupun periode ini teman-teman Papua juga sudah banyak terakses internet, tapi dalam situasi tertentu internet bisa dimatikan. Internet shutdown tahun 2019 itu terjadi. Yang paling eh, berbeda adalah status Papua
nggak jelas. Aceh itu dulu ada darurat militer, ada dasar hukumnya, ada public accountability-nya, ada budget yang dilaporkan kepada publik. Bahkan saya masih ingat angkanya 6,7 triliun ketika itu untuk operasi militer. Eh, ada 40.000 pasukan yang dideploy. Ya. Eh, di Papua dasar hukum itu nggak ada deklarasi darurat militer. Tapi jurnalis nggak bisa meliput dengan bebas. Jurnalis asing nggak boleh masuk. Padahal statusnya tertib sipil Papua itu. Selama nggak ada deklarasi darurat militer atau darurat sipil, itu ya tertib sipil. Tapi jurnalis asing nggak bisa masuk, internet bisa di shutdown. Gitu. Jadi itu pengalaman di Aceh banyak saya share ke teman-teman di Papua, dan saya pikir bagian kenangan yang mungkin berguna dan tidak berhenti sebagai memorabilia atau romansa atau romantisme atau bahkan heroisme gitu ya, eh, kenangan ini harus jadi sesuatu yang masih hidup, dan saya lakukan itu, saya share itu dengan teman-teman di Papua, bagaimana eh, membangun jaringan, membangun media alternatif, bagaimana berkolaborasi dengan jurnalis-jurnalis di nasional bahkan internasional gitu ya. Eh, Berikutnya adalah situasi yang apa namanya, eh, juga berbeda secara kultural ya. Ya di Aceh tentu ada segmentasi atau ada tensi sosial yang juga ketika konflik cukup kuat, misalnya antara Aceh dengan Gayo, misalnya antara pesisir timur dengan pesisir barat, misalnya sentimen-sentimen itu tentu ada begitu ya. Tapi di Papua jauh lebih lebih fragmentasi, ada gunung pantai, ada 200 suku di situ, dan tidak ada pemimpin yang eh, dianggap jadi satu atap begitu ya. Ya walaupun dulu GAM juga ada MP GAM, ada konflik juga di antara GAM, tapi setidaknya GAM lebih terstruktur. Garis komandonya jelas, panglima militernya ada, wakil panglimanya ada, juru bicaranya ada, strukturnya modern dan eh, jauh lebih rapi gitu ya dibandingkan apa yang sekarang terjadi di Papua, bahkan 20 tahun eh, di belakang kita dalam tanda kutip gitu ya. So jadi menurut saya, sebelum saya cerita soal sejarah dan romantisme tadi, saya justru sebenarnya mumpung saya ingat, saya pikir teman-teman Aceh ini punya warisan pengalaman yang luar biasa, yang saya pikir mungkin dalam konsep sedekah, teman-teman bisa memikirkan jaringan teman-teman Aceh, mungkin membantu juga teman-teman di Papua dengan pengalaman teman-teman jurnalis dan apa yang bisa dilakukan begitu ya, agar pengalaman yang pernah kita alami dan hidup di kita dan mungkin menjadi alasan kenapa kita masih hidup itu apa namanya Sebentar ya. bisa bagikan. Selamat datang Mas Imam. Ini juga orang orang Jawa, wartawan dari Jawa ya, eh, malang melintang di Aceh. Lucunya kami berdua sama-sama dari kota yang sama. Kami sama-sama dari Lumajang gitu ya. Jadi ada dua wartawan Jawa yang mungkin diterima di Aceh dan dua-duanya orang Lumajang. Jadi kayaknya perlu membangun hubungan diplomatik antara Aceh dengan Lumajang. Khusus Lumajang, bukan Jawa. Nah, oke. Jadi eh, bagian yang paling berharga bagi saya adalah ketika itu kita bisa berjaringan antara teman-teman jurnalis lokal di Aceh dengan kami yang ada di Jakarta. Ketika saya ingat teman-teman dulu, para eh, sebagian pendiri dari Aceh Kita mengusulkan agar Aceh Kita menjadi media yang underground gitu, yang karena referensi mereka adalah Timor Leste. Dulu jurnalis-jurnalis di Timor Leste juga melakukan liputan secara underground, jurnalis-jurnalis dari media-media alternatif dan kelompok-kelompok media independen melakukan liputan underground. Kita sama-sama tahu yang membalikkan keadaaan politik Timor Leste adalah ketika rekaman Santa Cruz, pembantaian Santa Cruz berhasil disembunyikan di bawah pohon kelapa oleh jurnalis Australia ketika itu. Dan tahun 90, peristiwanya 94, lalu kemudian beberapa hari kemudian berhasil dievakuasi dari tempat kaset itu disembunyikan, lalu kemudian rekaman Santa Cruz menjadi sebuah dokumentasi pembantaian ketika itu, dan dunia menonton, jaringan gereja di seluruh dunia, Vatikan menonton,
Ya, negara-negara yang dulu mendukung Indonesia untuk menganeksasi Timor Leste karena takut jatuh ke tangan komunis seperti Amerika atau Australia menonton. Orang-orang yang dulu mendukung Soeharto untuk mengambil alih Timor Leste secara paksa menonton peristiwa Santa Cruz lewat sebuah rekaman video dan pembantaian di Santa Cruz. Di saat itulah sejarah berubah. Orang kemudian sikap orang atau cara orang melihat Timor Leste berubah. Nah, saya pikir apa yang ada di Aceh juga sama ya. Kontribusi teman-teman ketika satu foto yang memenangkan World Press Photo 2003, seorang yang diikat di pohon pinang, digorok lehernya, setengah telanjang, yang ditemukan oleh teman-teman disumpal mulutnya pakai celana dalamnya sendiri. Itu juga menginternasionalisasi cerita Aceh. Sehingga kemudian ketika tsunami, atau bahkan sebelum tsunami, inisiatif-inisiatif damai seperti dialog dengan Hendy Dunan Center dan segala macam mulai diinisiasi oleh geng Yusuf Kala dan kawan-kawan. Nah, jadi peran informasi yang membuka itu semua, itu ketika itu dilakukan. Dan belajar dari Timor Leste ketika itu, kita sepakat bahwa kayaknya kita perlu underground saja karena Aceh ini keras sekali. Saya termasuk yang tidak setuju ketika semua orang harus anonim ketika itu. Sehingga biarlah sebagian teman-teman yang di lapangan bekerja secara anonim, tapi Aceh kita harus punya kantor redaksi yang jelas, penanggung jawab yang jelas, alamat yang jelas, dan nomor telepon yang bisa dihubungi oleh siapa saja, baik GAM maupun TNI. Jadi akuntabilitas dari keberadaan kami ketika itu, teman-teman di Aceh kita, yang membuat informasinya justru kredibel, dianggap kredibel, gitu ya. Walaupun yang lain bekerja anonim dengan kode, ya saya lupa Nani AK berapa Nani? Nani ketika itu bekerja di Jakarta Post. Jakarta Post. AK47 kali ya, Mas? Nggak sampai. Sebelum AK47 Aceh kita udah bubar. Saya ingat cuma 40 atau 41 ketika itu. Tapi kode-kode itu yang kemudian kita pakai untuk menyembunyikan. Jadi Yuswardi yang kerja di Tempo, ya mungkin orang-orang Kodam taunya mereka kerja di Tempo di Jakarta Post gitu ya. Tapi sebenarnya mereka juga mengirim materi yang sama ke Aceh kita dengan samaran. Jadi mengakalinya begitu. Tapi kemudian kalau saya refleksikan sekarang, kalau Santa Cruz 94 sebuah rekaman pembantaian atau katakanlah dalam konteks Asia adalah World Press Photo tahun 2003 yang bisa membuat dunia melihat gitu ya. Atau bahkan kita tarik mundur lebih jauh lagi bagaimana perang Vietnam, jurnalis-jurnalis Amerika yang meliput Vietnam walaupun pakai metode embedded, mereka justru melaporkan dari garis depan dengan sangat jujur, dengan rekaman-rekaman footage yang real. Ada Peter Arnett ketika itu, Walter Cronkite ketika itu, mereka ikut tentara Vietnam, tapi mereka melihat bagaimana tentara Amerika berperang dengan sangat jorok di Vietnam. Gitu ya. Kampung dibakar, orang dibantai, pakai napalm, pakai Agent Orange, meracuni padi dan tanaman-tanaman orang Vietnam. Sehingga jurnalis-jurnalis Amerika melaporkan jalannya perang Vietnam yang jorok itu, dan kemudian terjadi gelombang anti perang di Amerika ketika itu. Nah, ini pentingnya sebuah dokumentasi. Tapi hari ini yang kita lihat adalah sebuah standar moralitas terhadap sebuah informasi yang membuat orang seluruh dunia kayak enam itu apa ya? Baal apa ya bahasa Indonesianya? Kebal atau apa? Nggak punya perasaan lagi gitu. Karena kita Imun. apa? Imun ya? Imun, ya Imun. seperti itu. Anda bisa melihat yang sering disebut sebagai the most documented genocide in human history, yaitu di Gaza. Itu menggambarkan bagaimana dokumentasi perang, pembantaian, kejahatan pada kemanusiaan nggak bisa berbunyi lagi. Kalau kita bandingkan dengan Santa Cruz 94 misalnya, untuk konteks Indonesia, atau Perang Vietnam untuk yang direkam para jurnalis Vietnam, jurnalis Amerika di Vietnam, nggak bunyi apa-apa. Demikian juga di level Papua. Kita melihat setiap hari ada orang mati di Papua, dan itu nilai beritanya sama dengan seekor kucing lucu atau gosip artis atau meme yang viral atau sound horeg misalnya di media sosial, karena media sosial juga tidak mengenal konsep layout dengan headlines. Karena pembantaian di Gaza, pembantaian di Papua dengan kucing yang lucu, yang viral, itu sederajat nilainya. Peluang untuk kita scroll sama. Nah, di titik ini, kita ngomongin 20 tahun, jika terjadi sesuatu lagi pada Aceh atau daerah lain,
walaupun kita punya jurnalis yang sudah ikut training di mana-mana, walaupun kita punya semua teknologi 4G, 5G, dan semua Starlink dan segala macam, yang sekarang Bigan yang mahal itu udah nggak laku, udah pakai Starlink yang lebih murah. Walaupun kita itu punya itu semua, dan kita bisa live streaming cuma dari handphone misalnya, saya lebih khawatir itu nggak bunyi apa-apa dibandingkan satu rekaman dari tape analog yang direkam oleh anak-anak di Santa Cruz atau oleh jepretan foto siapa yang menang World Press Photo 2003. Permisi Jadi Alfa. Tarmizi Alfa, betul. Tarmizi Alfa. Sekarang Ustadz Tarmizi Alfa. Tinggal di Sumatera Utara sekarang. Jadi dengan semua skill kita, dengan semua platform yang luar biasa, apakah kalau terjadi sesuatu lagi kita bisa menghentikan dengan pendekatan kita hari ini? Kalau kita melihat Gaza, standar kemanusiaan kita atau standar kita pada penderitaan udah hancur. Jadi termasuk yang dalam konteks ini adalah Papua. Di konteks ini saya pikir sekarang kita perlu merenungkan posisi jurnalis. Kita mati-matian meliput peristiwa konflik atau kemanusiaan pun belum tentu mendapatkan perhatian orang. Belum lagi kalau dihajar buzzer misalnya. Ya, saya punya pengalaman dihajar buzzer bolak-balik dari Sexy Killers, dari Dirty Food, saya dihabisi oleh buzzer-buzzer itu. Lalu kita belum merumuskan sebenarnya ketika terjadi lagi peristiwa berdarah seperti Aceh. Walaupun dengan platform yang seperti ini, dengan standar seperti Gaza yang kita lihat atau Papua di konteks Indonesia, kita sebenarnya nggak ngerti teorinya lagi. Mas Imam Wahyudi sekarang maksudnya sebagai senior kita tanya apa rumusnya. Semua juga bingung. Mikirin hidup media aja pusing, apalagi bagaimana menyiasati advokasi kemanusiaan dalam jurnalisme advokasi ketika konflik misalnya. Jadi menurut saya PR kita dalam peringatan ini selain ya mengenang tadi apa namanya merayakan kenapa kita masih hidup, PR kita saya pikir adalah bagaimana kita mulai berpikir dan merumuskan jika konflik atau tragedi kemanusiaan seperti Aceh terjadi lagi dan memang sedang terjadi di Papua. Apa yang bisa kita lakukan. Itu aja teman-teman mungkin. Baik, makasih Pak Nandi. Pak Nandi, satu lagi barangkali bisa dibagi momen-momen penting dalam dalam liputan lapangan, baik itu pada masa konflik atau pasca damai. Ya saya pikir semua momen penting ya, karena kita dulu kalau sama teman-teman masuk ke daerah zona merah atau tempat konflik atau kontak senjata, kita selalu kombinasikan antara rombongan yang ada Jawanya dan rombongan yang ada Acehnya gitu ya. Saya pikir teman-teman sudah sering baca cerita itu. Kalau ada tentara dari Jawa, dari Diponegoro, Siliwangi, atau Brawijaya, saya yang maju gitu ya. Kalau Siliwangi saya masih bisa lah ngomong-ngomong Sunda begitu kan. 5 tahun saya kuliah di Bandung. Jadi saya bisa 2 bahasa dari batalion paling utama yang terjun di Aceh ketika itu, yaitu Diponegoro, Brawijaya, dan Siliwangi. Lalu kalau masuk ke basis-basis GAM dan ketemu kombatan ya teman-teman lokal yang maju bicara bahasa Aceh dan segala macam, dan mereka juga mengenalkan saya sebagai orang Jawa dan segala macam. Jadi ya itu sering kami alami dan saya pikir itu kenangan kolaboratif yang keren, yang sederhana banget sebenarnya idenya, gimana kita menghindari menjadi jurnalis resmi koops dan kita mencari sendiri metode gimana bisa meliput langsung di akar rumput dengan tetap aman dengan metode-metode yang sederhana. Ya mungkin yang nggak saya bisa lupakan satu peristiwa di Kampung Janda. Saya lupa Kampung Janda itu namanya apa ya di PD. Di Kampung Janda ketika meliput dengan teman-teman di sana, artileri semacam howitzer ya, ditaruh di tengah perkampungan gitu yang jelas-jelas melanggar konvensi Jenewa gitu. Dan ya saya bicara dengan komandannya yang orang Jawa di situ. Jadi, ini kalau posisi artilerimu diserang GAM, pasti kontak senjatanya orang sekampung ini mati semua. Iya. Hal yang seperti itu yang kalau tadi Bang Murizal juga bilang bahwa kita tidak hanya meliput tapi juga melakukan tugas-tugas diplomasi kemanusiaan di bawah dengan cara masing-masing. Saya pikir itu benar. Kita tidak hanya sebagai observer,
Tapi kadang-kadang kita juga ya gatel aja gitu. Kita kadang-kadang juga masuk intervensi gitu ya untuk memitigasi hal-hal yang bisa kita cegah. Itu, terima kasih teman-teman. Baik, makasih Pak Dandi atas berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan selama meliput dan di Aceh, dan jangan lelah untuk selalu mencintai Aceh, Pak Dandi. Berikutnya kita beralih ke Pak Imam Wahyudi. Ini mungkin tadi sudah disonding sekilas oleh Bang Dandi. Barangkali tapi sebelumnya kami uraikan Pak Imam Wahyudi bahwa Sago TV berkolaborasi dengan Haji Kota Banda Aceh mengadakan refleksi ini bagian daripada untuk mengingat, mengisi dan berkontribusi lebih detail supaya Aceh ke depan jauh lebih baik dengan dalam momentum 20 tahun Damai Aceh. Tapi sebagai sebuah pengalaman tahun 2016, kawan-kawan Haji Banda Aceh, kawan-kawan jurnalis di Aceh juga pernah membukukan pengalaman meliputnya itu dalam Rindu Tanpa Perang sebagai sebuah pengalaman jurnalis di Aceh. Ini ditulis oleh penulis lokal, ada Bang Adi di sini. Jadi yang hadir di sini Bang Ali Raban, Bang Mukhtar, kecuali Reza karena masih muda seperti saya juga. tapi sebelumnya sudah ada. Artinya ini kita mau dapat sisi lain dari pengalaman meliput Perang Aceh juga dalam momentum 20 tahun Damai Aceh. Kami persilakan Mas Imam Wahyudi. Oke, baik, terima kasih. Tadi Mas Dandi ini sudah sampaikan betapa kita sekarang gelisah dengan bagaimana kita menyikapi sebagai jurnalis. Tadi kebetulan saya baru saja tadi di grup Ali Pers ada yang dengan teman-teman Dewan Pers itu. Saya sedikit mengangkat kira-kira apa yang harus dilakukan bukan hanya oleh jurnalis tapi juga oleh lembaga-lembaga suara regular pers terkait dengan apa yang terjadi sekarang, termasuk apa yang terjadi tadi disampaikan oleh Mas Dandi di Gaza dan seterusnya itu. Dan memang kita semua kebingungan. Terus terang seandainya tadi kembali ke pertanyaannya Mas Dandi tadi, seandainya kita akan terjadi lagi konflik seperti yang terjadi di masa lalu, kita mungkin akan kesulitan untuk menyikapinya gitu. Tapi oke. Itu satu soal. Yang paling penting menurut saya sekarang adalah mencegah jangan sampai konflik yang sama berulang lagi. Itu yang selalu saya sampaikan. Jadi saya selalu mengatakan bahwa konflik bersenjata itu hanya enak dinikmati pada saat kita ada di belakang layar nonton, seperti kita nonton film Rambo lah, nonton tentang apa, itu asik sekali kalau dinikmati. Tetapi begitu kita berada di lapangan, kita merasakan bagaimana ketakutan orang, membaui bagaimana darah mereka, mencium bagaimana ketakutan mereka, merasakan dan kemudian tidak mengerti kenapa sampai orang tidak berani menyebutkan namanya. Kita tidak akan pernah ingin bahwa hal serupa itu terjadi. Jadi saya selalu ingatkan kepada teman-teman, termasuk ketika saya di newsroom maupun ketika saya di Dewan Pers, ketika menangani pengaduan dan sebagainya, saya selalu ingatkan kepada teman-teman produser yang sangat suka dengan kekerasan dan konflik itu. Saya selalu katakan kepada mereka, kamu jangan mendorong teman-teman di lapangan untuk memperparah konflik, karena itu kan yang sering terjadi kan. Jadi kadang-kadang teman-teman di lapangan itu supaya beritanya naik, oke lah kita bikin konflik sini, bakar ban dulu, lempar-lempar polisi dan seterusnya kan. Itu sebenarnya untuk menciptakan drama yang kemudian bereskalasi menjadi konflik. Dan saya selalu mengatakan bahwa itu kalian di belakang layar enak menikmati itu, tapi mereka yang ada di lapangan itu, terutama mereka yang menjadi korban konflik, tidak akan ingin itu terjadi. Dan saya selalu katakan, dan ini saya saksikan, saya berani bersaksi bahwa dalam konflik bersenjata, korban yang real adalah mereka yang lemah. Dan ini saya ingin sharing kepada teman-teman yang sekarang yang mungkin tidak pernah mengalami masa konflik. Tadi Mas Dandi menyinggung soal Baal ya, Baal. Jadi kita jadi kebas terhadap sesuatu yang tadinya itu menyentuh naluri kemanusiaan, tapi semakin lama kita semakin kebas terhadap itu. Jadi saya contohkan di Aceh. Di Aceh itu pada awal-awalnya, pada saat ada korban
Satu orang meninggal, dua orang meninggal, kita semua exciting. Kita semua itu kemudian menganggap itu sebuah hal penting. Tetapi ada satu saat di mana waktu itu saya tinggal di hotel apa itu? Bukan Kuala Tripa, sebelahnya lagi itu. Saya lupa di belakang Korem itu. Nah, saya tinggal di lantai atas kalau nggak salah lantai 7 waktu itu. Dan waktu itu saya turun. Turun itu kameramen saya, Mas Tony Cahyono itu kebetulan tidak bawa kamera. Saya sebenarnya selalu meminta dia bawa kamera, tapi waktu itu karena mau makan di bawah, kemudian dia tidak, oh ya nggak apa-apa lah nanti. Tapi begitu di bawah tiba-tiba terdengar ledakan, kemudian ada ambulans. Nah, pada waktu itu saya merasa ada insiden nih. Kemudian kami lari ke atas ngambil kamera, nggak terlalu lama. Kemudian kami turun, kami nyari sumber apa namanya ledakan itu. Ternyata itu ada di sekitar Jambu Tapia, yang sekarang yang dulu Polres. Saya lupa Ya, itu ya, apa nama ya, Jambu Tapia. Nah, ya. saya ke situ, yang saya lihat di situ nggak ada apa-apa. Orang pada ngopi di pojokan itu. Kemudian saya tanya, tadi ada ledakan. Dia bilang, iya ada tuh. Dia sambil nunjuk ke arah Polres. Dan di Polres itu sedang berantakan, dilempar granat gitu. Maksud saya adalah kejadian itu sudah kemudian menjelang malam orang jadi baal gitu. Bahwa itu sudah bukan kejadian bukan luar biasa lagi. Nah, itu terjadi dalam konteks korban manusia. Pada saat 1, 2, 3 itu lama-lama ini hanya jadi angka. Nggak ada lagi keterkaitan kita di dalamnya, nggak ada lagi perasaan kemanusiaan kita di dalamnya. Dan itu yang saya rasakan kemudian pada saat kita terus-menerus ada di dalam pusaran itu, dan kemudian pada saat newsroom begitu menekan. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan, saya selalu ingin ingatkan sekali lagi bahwa sekecil apapun potensi untuk resolusi konflik, kita harus mendorongnya. Jadi tugas media untuk mendorong jangan sampai konflik itu bereskalasi. Jadi sebagai contoh begini, saya dulu mungkin suka dibully lah sama kawan-kawan. Apaan tuh jurnalisme damai dan sebagainya. Oke, gitu. Tapi saya selalu yakin bahwa posisi kita bukan dalam rangka, tapi berupaya untuk mencegah jangan sampai konflik itu tereskalasi dengan cara apa? Dengan cara menyentuh naluri kemanusiaan kita. Jadi saya menggambarkan begini. Pada saat ada suami istri bertengkar, kalau kita pakai pendekatan jurnalisme yang konvensional, kita adalah cover both set. Kita wawancara suaminya, kita wawancara istrinya, suaminya pada saat kemudian memaki istrinya, menjelek-jelekan istrinya, istrinya menjelek-jelekan suaminya, kita angkat cover both set jadi. Itu sudah jadi karya jurnalistik. Menurut saya nggak cukup seperti itu. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mendorong supaya suami istri ini kemudian menjadi rukun dengan cara apa? Kita cari titik yang mencapai titik nurani mereka. Salah satunya adalah melihat betapa gara-gara orang tuanya berkonflik, anaknya menderita, jadi putus sekolah, jadi kemudian kena narkoba dan seterusnya. Karena dengan cara itu maka akan ada kemungkinan bahwa si suami dan istri akan berpikir ulang untuk kemudian tidak lagi saling maki, tapi mencari resolusi untuk mereka bisa mencapai kedamaian. Kurang lebih seperti itu. Dan itu yang coba saya lakukan di Aceh, di Timur Timur maupun di Papua. Jadi mungkin tidak terlalu besar impact-nya, tapi karena kebetulan saya ada di media audiovisual, saya akan berusaha mendorong itu. Artinya kemudian seandainya saya berusaha mengangkat drama itu untuk menyentuh kemanusiaan itu. Jadi tadi sebenarnya ini untuk kita pikirkan seandainya nanti terjadi konflik lagi seperti apa. Menurut saya itu hal krusial yang harus ada embedded di semua kepala dan nurani kita. Bahwa pada saat terjadi konflik itu bukan sekedar komoditi berita, tapi kita ditakdirkan ke sana untuk kemudian memberitakan sesuatu itu yang kemudian bisa mendorong resolusi damainya itu gitu. Jadi jangan sampai terjadi. Jadi sekali lagi teman-teman, saya sudah ngerasain bagaimana mimpi buruk di
Ya, Pak. Ya, Mas Imam ini menyaksikan Minum, langsung minum dulu, Pak. teman-teman. Maaf, maaf. Harus saya akui, saya sampai sekarang belum bisa sembuh dari ini. Saya sudah ngerasakan melihat langsung bagaimana anak kecil yang sebaya dengan anak saya, kepalanya lepas, somplak. Dia saya melihat bagaimana orang-orang yang tadi yang gembira, teriak-teriak, kemudian hilang nyawanya. Atau kemudian itu. Jadi maksud saya adalah, kalau saya sekarang ditanya, apakah saya sering marah kalau dikatakan bahwa jurnalis itu senang kalau ada konflik karena mereka akan menjadi berita. Saya benci banget saya orang yang mengatakan itu. Karena saya ngerasakan sendiri. Saya pernah di Aceh, rasain pada waktu Simpang KKA, melihat bagaimana orang berjatuhan. Saya di Timur Timur juga merasakan hal yang sama. Di Papua aja saya ngulang yang sama. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan melalui forum ini, kalau memang banyak yang nonton, ayo kita berusaha hindari. Jangan sampai kemudian konflik terjadi, dan jangan sampai juga kita menjadi bagian dari yang memperparah konflik itu. Karena sekali lagi, kadang-kadang kita sebagai jurnalis itu tidak merasa bahwa kemudian, karena kalau kita lakukan itu secara mekanistis, tanpa ada nurani, tanpa ada pemikiran bagaimana helikopter view-nya, maka kita akan tergerak untuk hanya memperparah konflik itu tanpa kita sadari. Kita merasa bahwa ini bagus untuk kita beritakan, ini bagus untuk kita kembangkan dan seterusnya, tanpa berpikir kira-kira apa dampaknya. Oleh sebab itu kawan-kawan, kalau di IJTI saya selalu termasuk fanatik yang mendorong teman-teman untuk pada saat kalian bikin berita, coba pikirkan kira-kira dampaknya apa dari berita itu. Memang tentu akan ada perbedaan karena selalu dalam dunia ini nggak ada yang sifatnya pasti, selalu contingent. Tapi maksud saya adalah pada saat kemudian kita meliput dan kemudian membesar di lapangan, bukan hanya sekedar di belakang meja. Lama-lama kita akan menemukan kapan kita harus bersuara, kapan kita harus melakukan advokasi, kapan kita harus kemudian bertindak seperti aktivis. Kita lama-lama akan menemukan itu. Tapi sekali lagi itu bukan formula yang dengan gampang ditularkan kepada begitu saja. Tapi itu ada sesuatu yang dipelajari, dirasakan, dan kemudian dalam konteks ini ada bukan hanya menggunakan akal, tapi juga menggunakan nurani. Kurang lebih seperti itu kalau. Jadi saya merasa kesempatan ini bagus. Maaf tadi apa istilahnya saya nggak tahu. Saya sudah mencoba berbagai ini, tapi maksud saya adalah bahwa setiap kali saya membahas sesuatu dan kemudian saya ingat itunya, rasanya itu masih ada di kepala saya gitu. Jadi maaf sekali lagi maaf. Gitu dulu ya. Baik, terima kasih Mas Imam. Kami ikut merasakan apa yang Mas Imam rasakan karena memang kami betul-betul ini juga kita gerakkan ruang refleksi ini sebagai ruang pembelajaran, ruang introspeksi dan ruang untuk menetap masa depan yang lebih baik. Terima kasih kehadirannya Mas Imam. Dan barangkali untuk yang melalui Zoom, kalau memang kita akan lanjutkan dengan narasumber yang hadir dari sini. Bang Ali Raban memiliki pengalaman yang penting juga dengan Mas Imam meliput Simpang KKA, Bang Mukhtar juga, Bang Adi juga, dan sementara kita alihkan ke studio di Sago TV sebagai media ruang edukasi. Kalau misalnya teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu di Jakarta ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, barangkali bisa meninggalkan. Tapi kalau bisa lanjut, syukur sekali supaya ruang edukasi ini, ruang refleksi ini menjadi pembelajaran bersama. Untuk itu, terima kasih sebelumnya. Tapi untuk ke studio kita arahkan
ke Bang Adi Warsidi sebagai senior kita. Silakan Mbak Adi. Baik, terima kasih Bang Muklis. Kita menyambung saja dari apa yang ada di Zoom tadi. Saya pertamanya ke Bang Ali karena menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Mas Imam ya. Karena buku Rindu Tanpa Perang itu memuat sedikit kisah tentang Simpang KKA yang menjadi pengalaman dari Bang Ali Raban. Di buku ini ada tulisan Bang Ali Raban membahas soal Simpang KKA dan di situ juga tersebut nama Mas Imam. Saya yakin tadi ketika Mas Imam merasa terharu bercerita soal pengalaman di Aceh, mungkin beliau terkenang dengan peristiwa di Simpang KKA. Bang Ali, sedikit mungkin bisa berbagi pengalaman pandangan mata peristiwa di Simpang KKA sedikit Bang Ali yang mungkin Bang Ali juga selalu mengenal itu. Dipersilakan Bang Ali. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Seperti yang sudah kita dengar cerita dari rekan-rekan kita dari Jakarta tadi, bahwa konflik Aceh ini banyak memakan korban. Saya masuk ke dunia jurnalis itu sejak tahun 95. Dari 95 ke 2001 saya bertugas di RCTI. Nah, saat saya di RCTI itu Imam Wahyudi ini sebagai korda kami. Dia selalu memantau saya, selalu mengingati saya, dan saya selalu koordinasi dengan beliau kemana kami liputan. Nah, kalau saya dulu sejak tragedi Semenyih tahun berapa saya udah lupa yang terjadi di Malaysia, itu orang Aceh yang dibawa ke Rancong. Di Rancong itu ada Ishak Daud, ada tokoh-tokoh gangsaan itu tahun 95 akhir kalau nggak salah saya. Ya. Kemudian tragedi Alunire, kemudian Arakundo. Di antara tragedi-tragedi tersebut KKA lah yang membuat kami terharu, bukan terharu karena senang ya, terharu kenapa kami ada di situ dan kenapa kami bisa menyampaikan itu kepada dunia bahwa tragedi di Simpang KKA itu sangat menyakitkan. Seperti yang Imam katakan, anak yang pecah kepala itu namanya Saddam Hussein. Banyak juga yang lain-lain yang musibah di situ. Yang hari itu kalau selesai jam 1 siang lah. Kalau kita cerita soal tragedi KKA itu mungkin nggak cukup 1 hari, kita ceritakan sejak itu. Tragedi itu disebabkan hanya gara-gara hilang 2 anggota TNI saat ceramah GAM. Kemudian terjadilah hari Selasa atau hari Senin atau Selasa terjadi. Kemudian seperti yang kita ketahui juga, tragedi Aceh banyak yang menyimpan sejarah-sejarah. Kita berharap ke depan rekan-rekan kita, anak-anak kita jangan sempat lagi merasa konflik Aceh. Karena konflik Aceh ini tidak ada yang enak. Kita dulu pagi, siang, malam, trauma. Walaupun kita seorang wartawan, kita ke lapangan pun diintimidasi. Kalau saya dulu waktu di RCTI itu banyak meliput di daerah Aceh Utara dan Aceh Timur. Tiap hari kita ke markas GAM, liputan markas GAM. Waktu kita pulang, TNI itu tanya, mana markas GAM? Kalau kita berbohong, kita pulang dari markas GAM. Jadi saya selalu mengatakan kepada orang GAM, nah kita nih kalau pulang dari markas GAM ini pasti TNI menanyakan di markas kalian. Bagaimana kami katakan? Oh bilang aja, markas kami di daerah ini. Nah kita pulang, dicegat TNI. Pulang dari mana? Dari markas GAM. Di mana markas GAM? Di sini, di sana.
Udah, besok mereka melakukan operasi lagi. Saya bilang, boleh kami ikut? Silakan, ikutlah kami. Ketemulah dengan GAM, jadi lagi pertempuran. Jadi pertempuran itu kayak main-main. Mungkin sementara cukup dulu dari saya, Ya. mungkin nanti kita akan sambungkan Ya, lagi. kita sambung lagi nanti Bang Ali. Bang Mukhtar, mungkin bisa sedikit menceritakan pengalaman. Bang Mukhtar ini lama sekali beliau di SCTP, jadi nggak pindah-pindah, nggak Bang Ali dulu apa namanya di RCTI, terus kemudian di Metro Bang ya, di Metro, dan sekarang jadi masih di Metro juga di Aceh, jaga gawang. Bang Mukhtar di SCTP dia nggak pindah-pindah. Dulu produsernya juga Mas Dandi ya sebenarnya. Sebelum Mas Dandi Dipecat. dipecat, bukan dipecat ya. Ya kayak gitulah, tapi di PHK lah. Jadi, karena kasus apa namanya di Cat Ijo ya, di Cat Ijo, Batang Gelumpang 2. Terus kemudian Mas Dandi bersama kawan-kawan mendirikan Kesaksian. Aceh Kita. Bang Mukhtar, bagaimana pengalaman-pengalaman yang dulu sangat meliput konflik Aceh? Mungkin ada satu atau dua hal yang paling berkesan saat ini yang bisa ke depan untuk dijadikan pengalaman bagi kawan-kawan jurnalis muda. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi dan Pak Ali dan Pak Reza. Sebenarnya pengalamannya kalau dilihat dari itu banyak sekali ya. Nggak cukup satu buku ini, sebenarnya masih banyak buku-buku yang lain yang harus kita keluarkan lagi. Cuman ya itu tadi sebagai pemantik mungkin Rindu Tanpa Perang itu mungkin ada edisi kedua nanti Bang Adi sama Ali juga, Reza bisa nulis juga ya. Dandi juga belum kita invite nih, sama Mas Imam juga Murijal. Kalau Murijal sama Nani sudah masuk dalam 17 penulis ini. Yang paling berkesan liputan saya pertama itu di SCTP sebenarnya itu referendum di depan Masjid Raya. Itu yang pengalaman liputan TV pertama yang sangat bersejarah. Karena ketika itu saya berdua dengan Baihaqi waktu itu di TPI. Kami setelah liputan itu pakai kamera kaset besar itu, kami naik Vespa itu harus ngejar ke bandara dulu. Sementara masa, cuma satu penerbangan waktu itu, hanya ada Garuda Indonesia dan saya teringat sekali GA191. Kalau lewat itu, jadi selesai lah karena waktu itu belum ada internet ya, 99 itu. 8 November 99, saya teringat sekali 8 November 99. Karena DOM dicabut itu 7 Agustus 98. Jadi satu tahun setelah DOM dicabut, dan itu yang cabut sendiri itu di Panglima TNI dulu Wiranto di DPRK Aceh Utara dulu ya. Itu yang paling berkesan pada waktu itu ya, liputan selain liputan-liputan yang lain yang menggelitik barangkali ya, tapi itu kami bagaimana melawan massa, sementara massa bergerak yang sangat luar biasa, itu hampir tidak ada tanah lagi untuk menuju ke Mesir Raya, tapi kami membawa kamera sambil mengendarai Vespa pada itu, Vespa bajai malah, kami harus ke bandara, dan itu memang resiko yang nggak tahu kita seperti apa ya. Sekarang baru teringat bahwa risiko itu ternyata membahayakan, tapi ya itu harus kita lakukan karena kalau lewat artinya berita itu tidak disebarkan, harus besok dan sudah basi, walaupun pada saat itu belum ada internet, sudah basi. Itu pengalaman yang sampai sekarang masih kok bisa ya dulu kita lawan massa. Pada saat itu kan massa merazia kendaraan-kendaraan yang memakai helm ya. Mungkin Adi teringat dan Reza atau Ali teringat juga. Siapa pakai helm itu dipecahin helmnya. Iya, betul. Kami waktu tidak bicara. Jadi salah satunya itu di samping juga liputan-liputan yang lain yang cuman sayangnya video itu semuanya sekarang di Jakarta, ditarik ke Jakarta karena alasan mereka bahwa video-video seperti itu rawan untuk disimpan. Sekarang baru teringat bahwa video itu ternyata sangat-sangat berharga, dan tapi meskipun masih ada video-video yang dokumen-dokumen itu yang ada sama kita. Itu barangkali sebagai pengalaman awal ya. Mungkin nanti akan ada beberapa pengalaman lagi. Yang paling teringat itu di waktu kami ketemu dengan Abdullah Syafi'i dulu. Iya, ceritakan aja sekarang Bang. Nggak ada Bang. Ya, ini kita ceritakan aja. Ketika itu kami kan menggunakan kaki tangan, namanya dulu ada istilahnya cerape dulu. Cerape itu kan penghubung antara GAM
antara GAM dengan media luar, artinya orang-orang luar. Iya. Jadi kami menggunakan kendaraan itu pakai mobilnya harus tukar-tukar. Karena kalau satu mobil kan terdetek sama TNI atau sama tukar-tukar itu. Nanti berhenti di sini tukar mobil lagi, nanti berhenti di sini akan tukar lagi. Kemudian naik motor. Kalau naik motor, jadi pulangnya itu nggak boleh lagi pulang jalan yang sama. Nah, pada saat itu kami teringat nama aktivis, salah satu aktivis namanya Muharram. Iya. Muharram ya, aktif Pemraka apa gitu ya. Pemraka, ya. Pemraka Muharram. Kami berhenti di dayahnya di tepi raya. Dayahnya Darussaadah ya. Waktu itu saya sama Sabili, majalah Sabili, sama detik.com dan satu lagi kameramen saya namanya udah lupa, orang Minang deh. Ketika itu ketemu dengan Abdullah Syafi'i, kan diminta ID card, tapi bukan ID cardnya, diminta itu kartu nama. Jadi dia bilang kami tahu you ini jurnalis. Nah, jadi bukan itu yang perlu. Dia minta kartu nama karena kalau bukan jurnalis nggak boleh masuk. Jadi tibalah saatnya si diintegrasi. Nama kamu siapa? Udah tahu memang nama kamu siapa. Nama kamu Aulia, orang apa kamu? Orang Jawa, itu wartawan detik.com tuh. Orang Jawa. Biasanya kalau Jawa itu pakai O, kalau bertempur sama orang Aceh KO katanya gitu kan. Tapi kami bukan tertawa, kami malah masih takut, dan si Aulia itu juga keluar keringat dia karena canda, dalam posisi canda pada Tengkulah, tapi kamu nggak apa, kamu jurnalis itu dilindungi oleh internasional, dia bilang seperti itu. Giliran pada kameramen saya namanya Yadi Jamhur, dia orang Minang. Ditanya kamu orang apa? Saya orang Minang, kata Tengku. Oh nggak apa-apa, Minang satu daerah merdeka. Kapan Minang merdeka kita buat latihan katanya gitu. Jadi itu berkesan. Jadi kesan itu memang satu sisi kita melihat Tengku Abdullah Syafi'i itu berwibawa. Tapi di sisi lain dia ingin mencairkan suasana. Nah, leadership seperti itu yang kami kenang sampai sekarang. Kemudian kami berfoto, dan foto itu ketika penggerebekan pada almarhum Abdullah Syafi'i, setelahnya ada Tengku Yahya namanya, tangan kanan beliau itu. Kemudian foto itu ditemukan sama Afrian Sudi, sekarang udah almarhum dia. Dia pernah temukan, dia bilang sama saya, kalau Tengkulah belum meninggal, itu kamu saya bawa untuk cari Tengkulah. Kenapa? Karena foto kamu ada lagi pegang senjata Tengku Abdullah Syafi'i. Jadi ya kita antara bangga dengan takut gitu ya. Kalau dia bilang untung saja Abdullah Syafi'i nggak ada lagi, kalau nggak ada kamu saya bawa. Nah, yang perlu kita lesson learn di sini, pembelajaran buat kita itu ya, seperti yang disampaikan teman-teman tadi, pandai-pandai kita membawa arus. Jadi tidak menyebelah dan juga tidak memihak pada satu pihak, tapi kita berada di tengah-tengah. Yang pasti kita membela publik, itu aja. Jadi, tapi ingat bahwa nyawa itu satu. Tapi ada saja Bang Mukhtar atau Bang Ali atau Reja, sampai sekarang itu masih ada yang yang berusaha untuk membelah-belah wartawan. Dari dulu itu, kamu wartawan. Saya cerita pengalaman sedikit mungkin sebelum nanti Bang Ali atau Bang Rapan memberikan pandangannya. Saya dulu ditugaskan oleh Dandi Dwi Laksono itu meliput pengungsi konflik di Luk Bengkuang Aceh Selatan dan Ketapang di Aceh Jaya. Saat pulang dari Luk Bengkuang, saya naik L300, jadi naik L300 seperti biasa, bukan naik mobil mobil sewa atau pribadi, tapi angkutan. Saya dari sana dengan rambut gondrong yang melewati bahu itu, yang seperti rambut Reja sekarang, tapi saya lebih bagus, agak ikal gitu. Itu naik di dalam L300 itu ketika masuk ke Sama 2 mengambil penumpang yang lain, itu penumpang itu masih saya ingat karena saya tulis berulang-ulang itu. Penumpang itu namanya Kak Anwar, dan di rumah dia itu dituliskan GAM. Di rumah dia itu, karena dulu di beberapa wilayah itu di wilayah pantai barat itu biasanya dituliskan GAM seperti itu. GAM kemudian dituliskan nama di bawah GAM, itu dicat merah rumahnya, di dinding rumah dicat merah GAM, ditulis nama di bawah. Kalau di wilayah Aceh Besar sama Aceh Utara rata-rata dikali GAM. Jadi di silang merah ada 2 model. Suka-suka tentara lah pada saat itu. Jadi ketika di dalam mobil saya mencoba ngomong dengan Kak Anwar. Dan pertanyaan pertama Kak Anwar ketika kamu GAM atau TNI? Intel GAM atau TNI? Jadi pertanyaan pertama itu kepada saya. Habis itu saya mengatakan bahwa saya wartawan.
dia masih bertanya, wartawan GAM atau wartawan TNI. Saya berusaha sedapat mungkin menjelaskan, tetapi juga tidak masuk ke pikiran dia. Apa yang masuk pikiran dia mau cerita, karena saya ingin menanyakan di rumah itu, seperti apa di rumah itu. Karena bagi saya itu jadi bahan tulisan yang lain selain hasil laporan dari pengungsi di Luk Bengkuang. Saya diam saya sekitar 5 menit, mungkin dia merasa kasihan, saya nggak terlalu ini lagi, biasa aja. Tetapi dia kemudian menceritakan, karena mungkin merasa, omongan saya itu, saya tidak terlalu lagi mengejar pertanyaan-pertanyaan, tetapi diam, dia kemudian menceritakan sendiri kisahnya. Dia harus lari, adiknya yang salah satu GAM itu dicari-cari rumah, terus kemudian mencari aman dia ke Banda Aceh. Itu salah satunya. Yang lain mungkin banyak. Saat tuduhan intel misalnya. Saya pernah ke markas GAM pada saat itu sama Tengku Muksalmina di Cek Lame di atas itu. Saya tahunya ketika sudah damai, ketika Tengku Muksalmina itu sudah turun. Tengku Muksalmina itu juru bicara GAM pada saat itu. Sudah turun. Beliau mengatakan kepada saya, saat saya naik, itu saya dikira intel oleh Cerape ada di bawah ini, penghubung. Tadi saya naik motor waktu itu dari Banda Aceh masuk ke sana sendiri, saya masuk ke sana. di jalur terakhir itu ada penghubung Cerape itu. Jadi Cerape itu kemudian mengontak Tengku Muksalmina di atas itu, di atas perbukitan Celame itu mengontak, dan Tengku Muksalmina bilang, si Cerape ini menduga saya, penghubung ini menduga saya intel, ini mirip intel ini. Segala macam. Tengku Muksalmina bilang begini, naikkan saja, nanti kalau misalnya terbukti intel ya kita pesiang katanya. Pesiang itu ini pesiang itu ikan di pesiang ikan ya, bisa jadi disembelih. Jadi saya tahunya cerita itu setelah damai. Kalau tahu waktu itu mungkin nggak naik lagi kan. Kalau misalnya dengar ucapan Tengku Muksalmina dengan si Cerape ini. Tetapi ya insya Allah ya masih hidup lah sampai sekarang ya, berkah. Artinya apa? Masih ada, sampai damai pun masih ada. Saya ingat sekali ketika misalnya almarhum Mukarram Wali Nanggro Hasan Tiro meninggal dunia. Sakit, waktu itu belum meninggal tapi sakit. Besoknya beliau meninggal. Itu wartawan itu ramai-ramai datang ke rumah sakit. Ada orang GAM yang mengatakan wartawan itu dari dulu awakah dari awai kami capek nggak ruang GAM katanya seperti itu. Ini kan kurang ajar ini pertanyaan ini. Saya dengar itu, saya komplain ke beberapa petinggi GAM. Ini omongan-omongan kawan-kawan yang di bawah itu yang nggak ngerti, gue bilang. Itu tolong dihindari, gue bilang. Nggak bahaya. Saya bilang seperti itu ke beberapa panglima. Dan mereka menyampaikan itu. Artinya gini, wartawan ini mencari uang sesuap nasi itu dari tubuh GAM dari dulu seperti itu kan. Nah, itu di lantai 2. Iya, di lantai 2 rumah sakit pada saat itu. Jadi kan agak gimana gitu pertanyaannya. Terus kemudian Bang Ali atau Bang Mukhtar sering nggak mendapat pertanyaan-pertanyaan itu, di tuduhan intel, terus kemudian sampai sekarang tuduhan wartawan yang memilah kepada partai A mungkin sekarang atau partai B atau bagaimana? Silakan Bang Mukhtar dulu. Ya, mungkin. Kalau saya mungkin dalam posisi itu agak aman ya kalau tuduhan-tuduhan itu. Ya. Karena saya memang tidak mendekat kemanapun. Walaupun dibilang tadi mendekat kepada penguasa, jadi saya jaga jarak juga dengan penguasa. Ya kalau pengalaman dulu banyak memang, misalnya tuduhan-tuduhan dari aparat negara, misalnya dibilang ini orang Aceh kalau siang lempar senyum, kalau malam lempar granat gitu. Jadi di wartawan Aceh itu juga dicurigai supaya kita seolah-olah ini mencari-cari kelemahan mereka, bergaul dengan mereka untuk kita sampaikan kepada kombatan atau kepada orang GAM, orang-orang yang pro GAM seperti itu. Ya itu wajar-wajar saja. Dan namanya juga daerah konflik. Efek dari sebuah daerah konflik kan kita saling curiga. Jadi kita nggak berani lagi misalnya ada orang yang jalan kaki, kita kasih tumpangan. Itu nggak berani lagi dengan kondisi konflik. Yeah. Karena siapa tahu dia itu penjahat. Atau siapa tahu dia itu intel atau seperti apa tadi orang mata-mata seperti.
Nah itu efek yang nggak bagus emang salah satunya itu. Jadi ada beberapa tempat memang ada kalanya kita memang harus melapor misalnya ya, karena di daerah itu juga rawan. Di pengalaman yang paling saya ingat lagi sekarang itu ketika kami dicegat di daerah Tenom dulu ya. Tenom, padahal itu pakai mobil PWI dulu, pulang dari Aceh Barat, cegat pertama. Kemudian tidak berhenti, ternyata dicegat lagi kedua di daerah Kungsabi. Pada saat itu yang cegat kami itu ada granat di pinggangnya, ada granat di pinggangnya. Dan tangannya udah buntung satu. Ternyata setelah belakangan saya tahu bahwa dia itu pernah bom ya. Pernah ini. Itu dari Bang Adenan S ya tahu. Dia tahu orangnya siapa. Kami kan dinaikkan ke atas tuh. Namanya itu kalau kampungnya Alupit namanya kalau nggak salah di Kungsabi itu Alupit. Kami naikkan ke atas. Jadi sebelum diintegrasi kami ke sana, dia bilang bandel sekali kalian. Tadi di stop nggak mau berhenti katanya. Kami diam aja. Tapi setelah itu kami padahal mau ke Duri katanya. Rupanya mereka belakangan kami tahu mereka itu ada mau cegat 15 truk tentara yang lagi bergerak dari Aceh Jaya ke Melabu ke Dan Aceh itu Barat. namanya Keduri ya? Kenduri namanya. Ya, okay. Kenduri. Untung saja ada ordal. Tadi ordalnya itu istilahnya sekarang ordal. Saya tanya Aan pada waktu itu, Aan itu Abu Khaidir, namanya Aan nama aslinya. Abu Khaidir saya bilang. Abu Khaidir mana? Nggak tahu tiba-tiba keluar ini ya. Abu Khaidir mana? Kenapa Abu Khaidir? Enggak ada. Ini adiknya katanya. Bilang aja saya Mukhtar SCTV bilang kalau nggak percaya telepon saya. Dari itulah mereka sedikit melunak. Kalau tadi mereka udah dorong kami ke atas. Jadi itulah butuhnya cara-cara masuk yang nggak tahu ya tiba-tiba tergerak kita ngomong orang itu memang menjadi satu senjata juga bagi kita untuk bisa lepas dari tekanan. Iya. Itu yang ini yang Iya betul. Saya juga ingat kata Stanley dulu ketika melatih kami meliput konflik. Dia selalu mengatakan bahwa tidak ada rumus apapun untuk meliput konflik. Sebenarnya rumus itu diajarkan oleh, jadi kita tidak bisa bagaimana meliput konflik sebenarnya juga tidak bisa diucapkan, tidak bisa, itu berdasarkan pengalaman dan improvisasi di lapangan. Bang Ali, mungkin yang soal tadi tuduhan-tuduhan itu, karena ada beberapa wartawan pada saat itu dinilai oleh Kodam itu berafiliasi kepada GAM, dan oleh GAM itu dinilai juga berafiliasi kepada tentara. Ada nggak pengalaman tuduhan seperti itu? Nah, kalau saya itu pengalaman tuduhan itu saya dikatakan wartawan GAM. Tidak pernah dikatakan dari GAM bahwa saya wartawan TNI. Kenapa dikatakan begitu? Mungkin karena liputan saya selalu di markas GAM, kontak senjata GAM. Saya selalu di pihak GAM. Makanya TNI mengatakan saya itu bahwa Ali Raban itu wartawan GAM. Sampai sekarang saya rasa masih tertera nama saya di Kodam bahwa saya itu wartawan GAM. Kalau berafiliasi berafiliasi dengan GAM. Tapi GAM sendiri sekarang nggak lihat abang ya kita. Ya. Kalau pengalaman liputan itu yang dengan Imam Mahyudi saat itu, karena saya kan di RCTI itu dari 95 sampai 2001. 2001 sampai sekarang itu kan di Metro TV. Pengalaman saya dengan Imam Mahyudi pasti masih ingat. Itu kami ada informasi, saat itu Imam dan saya ada di Banda Aceh. Kami nginap di Hotel Medan kalau nggak salah saya, Hotel Medan. Jam 8 malam itu ada informasi PBB, katanya PBB itu meninjau pengungsi di PD. Nah, Imam mengatakan, "Bang, pergi kita bang." Yuk, saya bilang. Nah, waktu itu naiklah mobil Umar HN kalau nggak salah saya, mobil Umar HN Panther. Pergilah Imam Mahyudi, kameramen beliau Zakaria kalau nggak salah saya, dan saya. Pergilah ke PD. Anehnya kami bertiga itu yang bisa bawa mobil cuma Imam. Saya saat itu belum bisa bawa mobil. jadi produser sekaligus korda sekaligus supir. Gitu. Ya, mantap. Jadi
mobil saat itu kan JSC di depan, mobil JSC, ya JSC. Security Komite. Nah, biarlah di depan imam ikut di belakang. Iya. Imam nggak tahu jalan Aceh, pikirlah dari sini jalan 80 di saat itu kan di tengah di depan polsek itu kan banyak kali kan penghalang. Iya, iya. Nah, imam jalan pelan-pelan. Saya bilang, "Imam, jangan pelan. Tancap. Kita ketinggalan nanti. Kalau kita ketinggalan bahaya." Imam tancap. Tancap. Sampailah naik kita selawah udah sampailah ke Samalangan. Sampai Samalangan dihadang masa kita. Dihadang masa itu ribuan masa dihadang. Masa itu beranggapan bahwa JSC itu PBB. Iya, Tim iya. PBB. Masa saya itu jam berapa? Udah jam 10 malam, jam 11 malam, pokoknya tengah malam lah. Zakaria ambil gambar, hidupkan lampu kamera. Semua masa mengerumuni mobil, kami hampir mati saat itu. Nah, saya bilang sama Zakaria, mati lampu. Rekor nggak usah pakai lampu, mati lampu. Udah itu udah pulang. Iya, Ambil. iya. Saat itu ada Darwis Jinin. Oh, oke. Ada Darwis Jinin, samping lagi duduk, ngerokok dia. Tunggu. Nah, jangan lirabat. Oh, lirabat. Oh. Awak dia. Iya. Aman lah. Nah, waktu pulang, cerita ini waktu pulang, imam itu udah ngantuk. Siapa pun dia? Imam, jangan. Harus udah pulang, imam. Udah aja cubit-cubit dia. Soalnya kita berdua nggak bisa bawa mobil. Iya, iya. Iya, bawa mobil. JSC lari 100, kita 60. Nah, akhirnya kita sampai juga ke Banda Aceh. Iya. Nah, itu pengalaman lucu. Yang agak lucu ya, Pak. Lucu. Dan berkesan ya. Kesan. Itu artinya kawan-kawan yang ada Mas Dandi, ada Kak Nani, Murijal dan Mas Imam, itu kesejahteraan wartawan Aceh pada saat itu ya seperti itu. Sekarang juga. Jangankan ada mobil, bawa mobil aja ya nggak bisa, belum bisa. Tapi sekarang orang ini udah ada mobil semua, udah ada dan sudah bisa bawa mobil. Terakhir Reja ya, terakhir. Dari pengalaman wartawan-wartawan peliput konflik ini, Reja, apa kira-kira ya Reja juga sebagai ketua AJI Banda Aceh saat ini, apa kira-kira pengalaman-pengalaman ini yang bisa dielaborasikan sehingga jurnalis muda ini ke depan kalau misalnya terjadi konflik lagi, tapi mudah-mudahan enggak lah, dan insya Allah enggak. Atau kalau misalnya walaupun enggak konflik bersenjata, bisa jadi misalnya konflik horizontal, enggak vertikal antar partai, meliput misalnya kerumunan, meliput demo dan segala macam. Apa kira-kira pengalaman yang bisa ditarik terus kemudian akan disampaikan kepada jurnalis muda itu, Reja, kalau menurut Reja? Makasih Wadi. Salam. Ini guru saya semua nih. Guru saya semua. Ini Bang ya. Apa ya? Agak. Pertama gini. Media mungkin berubah Bang ya. Media mungkin berubah model atau gaya. Tetapi jurnalis masih hadir lah dengan perubahannya segala macam. Kemudian juga artinya ini, jurnalis belum berubah, masih ada jurnalis. Di sisi lain juga, seperti Bang Dandi bilang tadi, Bang Dandi sampaikan, Ketua sampaikan, dan senior-senior yang lain. Sebetulnya kondisi yang dulu kita pernah alami juga sebetulnya masih ada sekarang. Nah, kalau kita lihat dari cerita para guru, orang tua kami ini, sebetulnya bagaimana dulu mati-matian lah kita bilang. Resikonya itu kalau sekarang itu kalau disuruh lagi pasti mikirnya 1000 kali Bang ya. 1000 kali ya. Tapi dengan resiko yang saya nggak tahu lah apa level resikonya. Tapi abang-abang ini, kakak-kakak ini berupaya sekeras mungkin. Sangat dekat gitu dengan batu nisan mungkin. Demi informasi yang akurat, yang juga tidak dicampur tangan lah kita pikir, demi produk jurnalistik yang berkualitas. Karena waktu itu Bang, saya sebagai warga saya di ID kebetulan di Aceh Timur, saya di SMA yang ngajarnya guru tetapi ada Raja Wali, ada SGI di dalamnya, kemudian besok
ada peristiwa, besoknya kita baca berita, saya nggak puas karena menurut saya itu nggak begitu kejadiannya. Itu juga yang menjadi dorongan bagi saya itu pengen jadi jurnalis. Dan sebuah kesempatan waktu itu sama Bang Dandi ya, sama Aji Luxmawi waktu itu. Bang Dandi, saya nggak tahu masih di RCTI, entah SCTV, saya lupa waktu itu. Tapi bawa kamera Bang Dandi waktu itu sama Bang Miji, Bang Komang, Beli Komang sama Bang Hadi Rahman waktu itu program Internews UZ buat pelatihan sampai akhirnya membawa saya kemari lah. Nah, menurut saya gini, di Aji sendiri hal-hal seperti ini akan kita keep sebetulnya, bukan sebatas ceritanya, tetapi ya bagaimana jurnalis-jurnalis sebelumnya itu mengambil resiko yang levelnya udah nggak masuk akal demi informasi yang kalau bisa ya ini mungkin lah, sejurnalistik mungkin. Nah, kita cerita sejurnalistik, sekaidah jurnalistik, seperspektif, apakah itu perspektif damai, apakah itu perspektif korban, perspektif advokasi, masing-masing kan punya ininya. Nah, sekarang itu media mungkin agak berubah. Udah berubah lah kita bilang. Kita ingin hal-hal ini tuh kita terapkan, dan ini sebetulnya makanya MJC itu mungkin Muharram Journalist College itu beberapa materinya dianggap jadul mungkin Bang, mungkin dianggap jadul, tapi bagi kami ini bukan jadul. Kode etik kemudian segala macam itu bukan jadul. Mungkin sekarang lagi nggak dipakai, misalnya di liputan sekarang mungkin ya. Tetapi kalau kita lihat juga masih sebetulnya. Kalau dulu misalnya teror, kami di masyarakat tuh menikmati teror, menikmati informasi yang tidak benar, yang tidak layak, yang tidak akurat. Sekarang itu masih, hanya saja memang bukan dengan alasan konflik bersenjata misalnya, tetapi berbagai alasan lain lah, kepentingan, kekuasaan, macam-macam. Itu kalau di Aceh ya, belum lagi yang di Papua. Kalau Bang Dandi bilang di Papua mungkin masih kayak Aceh, konfliknya bersenjata, penekanannya, terornya seperti itu. Nah, kita mau dorong, misalnya di Aceh khususnya, itu masih loh, masih teror, pengancaman, misalnya itu kan masih. Bagaimana teman-teman dulu, guru-guru kami dulu itu, tapi berusaha sekuat tenaga itu agar informasi yang dihadirkan bisa jernih. Nah, hal-hal ini juga ingin kita dorong ke kami, ke kita sekarang juga. Kita harusnya seperti itu, walaupun kita resikonya, mungkin sekarang resikonya karena nilai lebih tahu ketua nih, doxing segala macam. Mungkin teror, ancaman SMS segala macam ya, mungkin seperti itu. Tapi maksud kami itu masih terjadi, dan bagaimana perjuangan upaya yang seperti itu juga harus ada di kami sekarang demi juga keakuratan informasi segala macam, demi jurnalistik yang baik dan benar yang seharusnya lah. Dan alhamdulillah misalnya kita kan generasi yang, saya kebetulan generasi yang selamat dari konflik, dari tsunami, dari COVID juga mungkin terakhir, dan masih juga bisa bertanya langsung kepada abang-abang, kakak-kakak, dan saya pikir juga ini yang edisi kedua juga harus didorong Bang nanti. Dan juga perlu, kalau dulu sering lah Bang Dandi, Bang Imam kalau nggak salah saya juga mungkin ada ya isi kuliah di MGC dulu ya. Iya, ada isi. Nah, semoga ke Itu depan masih buat beliau Dewan Pers. ya, semoga ke depan juga maksudnya keterlibatan abang-abang dengan pengalamannya, terutama yang sekarang ada clickbait segala macam lah, itu di sisi lain jurnalisme, tapi juga hal-hal seperti ini juga masih harus tetap dijaga di generasi kami harusnya. Bagaimana dulu misalnya meninggalkan keluarga, kemudian juga liputan kita nggak tahu bisa pulang atau enggak segala macam, belum lagi setelah liputan sangat banyak lah sebetulnya ini. Demi informasi yang layak, yang berperspektif macam-macam, dan demi suara masyarakat. Dan saya pikir juga sekarang itu dengan tantangan, bukan membandingkan juga mungkin misalnya sekarang tantangannya saya nggak mau bilang gitu juga, tapi ayo kita utamanya gitu juga sih, maksudnya tujuannya begitu juga, demi informasi yang akurat, yang kredibel, yang jurnalis yang berintegritas juga. Mungkin itu Bang. Ya baik, yang lain terima kasih Reza. Karena kawan-kawan senior saya di Zoom masih ada, saya tagih closing statement karena waktu kita nggak mungkin menceritakan
segala pengalaman kita yang cukup banyak ini dalam waktu 2 jam. Nah, masing-masing narasumber cuma dapat waktu sekitar 20 atau 20 menit lah tadi. Nggak mungkin menceritakan semua. Nanti rencananya Bang Mukhtar akan menginisiasi lagi, ya mungkin bersama Bandar Publishing juga. Bandar Publishing ini salah satu penerbit terbesar dan terkenal di Aceh, yang berkontribusi dalam penerbitan buku ini, mungkin ke depan nanti juga bisa, karena pada saat ini buku ini Bang Mukhtar inisiasi sama almarhum Fakhrul Raji Gades, saya juga sering diminta bantu. Ini beberapa kali ditelepon oleh Intel CNI. Kalau misalnya Bang Dandi masih ingat dulu Nani yang dekat sekali atau Bang Murijal yang dekat sekali dengan beliau, itu namanya Mayor Solih. Itu ditelepon untuk Mayor Solih di Kapendam. Itu ditelepon pada saat ini, ditelepon Bang Mukhtar untuk mesan. Kalian nulis apa? Mesan dong, barang 5 biji. Ya Bang Mukhtar ya, mesan sekitar 5 biji terus dikirimkan belakangan ke Mayor Solih. Karena ada itu baru keluar covernya, tulisannya belum ada. Jadi ketika tulisannya dibuat, kemudian saya berusaha mengingatkan Bang Mukhtar dan kawan-kawan yang penulis di sini, tolong ditulis dulu, jangan yang keras-keras. Jadi tulis aja yang pengalaman-pengalaman lucu. Makanya ada sebagian di sini yang pengalamannya tidak terlalu keras dan masih ya sedikit agak istilahnya tidak Jenaka. Sedikit agak jenaka. Ke depan mungkin bisa kita gas karena di sini masih satu ya. Ke depan mungkin bisa kita gas yang kedua. Mungkin kawan-kawan ya kalau enggak 21 tahun ya mungkin 25 tahun lah. Mudah-mudahan bisa keluar lagi di tengah kesibukan kita masing-masing. Ya silakan misalnya Bang Dandi atau Kak Nani atau Mas Imam mungkin mau nulis, karena cerita Mas Imam di sini sebagian besar sudah ditulis Bang Ali Raban. Bang Ali Raban kebetulan waktu nulis itu saya sempat ngedit tulisan Bang Ali karena beliau wartawan TV, jadi hurufnya besar semua. Bang Imam susah itu editornya, besar semua hurufnya. Jadi naskah TV, karena kebiasaan naskah TV Bang Ali Raban. Tapi ya nggak apa-apa ya wis, karena ceritanya sangat bagus yang dituliskan Bang Ali. Mungkin karena laptop Bang Ali tidak ada huruf kecil, setelnya ke huruf besar. Biasa naskah TV. Closing statement masing-masing sekitar 2 menit. Kira-kira apa yang harus jadi pembelajaran bagi kawan-kawan jurnalis muda sekarang dalam 20 berkaitan dengan 20 tahun damai dan kebebasan pers di Aceh dan tentu saja di Indonesia. Silakan. Mas Dandi duluan. Udah lama nggak berhubungan dengan generasi muda. Paling muda ya si Reza inilah paling muda kan. Di bawah Reza saya kayaknya udah nggak terlalu banyak kenal gitu. Jadi saya juga nggak tahu bagaimana Reza, mungkin masih kecil juga masih mengalami konflik, tapi saya yakin di bawahnya Reza mungkin juga sudah nggak mengalami konflik. Semua sudah generasi yang native Helsinki gitu ya. Semua lahir yang pasca MOU gitu ya. Nggak lagi pernah ngalamin yang situasi seperti Reza tadi. Nah ini tantangan sebenarnya, karena ini mungkin seperti teman-teman ketika mulai liputan darurat militer dan bukan generasi yang lahir di era Gunung Halimun atau ketika deklarasi 76 ya, atau teman-teman yang mungkin jauh dari peristiwa Cot Jempal 1953 gitu misalnya. Jadi tapi ketika itu kita belajar cepat, kita membaca sejarah, walaupun dulu perpustakaan masih manual dan masih pakai clipping manual, resource itu justru bisa kita akses. Yang agak paradoks adalah sekarang, ketika semua digital, itu kita cari servernya Aceh kita aja nggak ketemu. Jadi paradoks. Kita bahas itu. Paradoksnya di situ ya. Jadi justru ketika kita merasa banyak informasi dan dokumentasi yang kita punya, malah nggak tahu nyarinya di mana. Tapi kalau kita nyari bagaimana referensi ceritanya periode Daud Bereh misalnya, ya bukunya El Ibrahimi banyak gitu, atau bisa dapat, gampang kita dapat gitu. Jadi saya bikin tantangan, bahkan saya masih menyimpan
footage-nya Bang Ali Raban dan Mas Imam Wahyudi di Simpang Kakak. Saya masih menyimpan versi aslinya. Tadi saya sampaikan bahwa kita justru di era digital dan multi platform ini kita kayaknya perlu merumuskan banyak hal ya. Bukan hanya soal skill liputan dan segala macam, tapi bahkan skill itu ada pun, saksi hidup dan para pelaku sejarah masih ada pun yang bisa bisa menularkan ilmu, bisa mengajar, tapi kami semua gagap nih menghadapi, kita punya cerita sejarahnya, kita punya pengalamannya, kita punya skillnya, tapi kita nggak tahu gimana eh, tadi menghadapi era di mana pembantaian sebesar Gaza saja seperti bergeming gitu, orang seperti bergeming melihat itu semua. Apalagi di level yang lebih kecil dari sehari mati seperti di Papua, besok ada mati lagi, besok ada mati lagi. Dan ya saya pikir tugas teman-teman Aji dan segala macam untuk merumuskan ke depan jurnalisme advokasi ini, terutama konflik dan tragedi kemanusiaan yang nggak akan pernah habis cerita ini sampai kita kiamat. Jangan dikira karena kita sekarang sudah maju zamannya nggak ada lagi bantai-bantaian. Ini sedang terjadi dalam skala yang dalam sejarah justru lebih besar. Jumlah bom, tonase bom yang dijatuhkan di Gaza lebih besar dari tonase bom atom. Gitu. Jumlah yang mati dalam periode sependek itu lebih besar dari korban Holocaust. Ya, jurnalis yang mati dibandingkan semua jurnalis yang mati di perang Vietnam, perang dunia, di periode Gaza ini lebih banyak. Jadi skalanya segede itu, tetapi ya udah kita kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kita kayak nggak berguna dalam peradaban ini, sudah menyajikan informasi dan segala macam kayak nggak ada gunanya dalam peradaban ini. Kita perlu merumuskan lagi, mungkin memang sudah nggak terlalu perlu bergantung kepada jurnalis ya, untuk melakukan ini semua. Kita perlu modifikasi, kolaborasi, improvisasi, bikin inovasi, menemukan cara-cara baru lagi, dan kita harus exercise otak kita harus charge lagi otak kita, di brainstorming lagi. Mungkin rumus-rumus yang ketika zaman dulu efektif, sekarang udah nggak bisa dipakai lagi. Generasi di bawah Reza, saya pikir perlu duduk ngopi bareng dengan kita untuk merumuskan. Ya kita juga perlu perspektif mereka bagaimana. Ini mereka saya pikir juga perlu ada transfer pengalaman supaya mereka lebih sensitif ya terhadap apa yang tadi Mas Imam sampaikan atau Bang MH atau Nani kan. Dan juga Bang Mukhtar, Bang Ali Raban dan teman-teman semuanya. Itu kira-kira. Thanks Di. Baik, terima kasih Bos Dandi. Aku tetap panggil bos. Karena bos sekarang nggak bos-bos lagi, tapi tetap panggil bos. Padahal kau yang bos sekarang. Silakan selanjutnya siapa ya, Bang Murijal, Hamzah. Tetap ya 2 menit, walaupun nanti bisa 3 menit, tapi tetap 2 menit. Oke, ini mungkin bisa pesan untuk Reza, Ketua Aji, jangan pikir konflik itu hanya perang konvensional. Itu mungkin udah selesai di Aceh, nggak ada lagi. Tapi itu masih ada terus konflik di Aceh itu, yaitu lebih berbahaya lagi ketika orang Aceh, masyarakat Aceh segelintir atau sebagian itu mengusir pengusir Rohingya. Itu perang kemanusiaan yang luar biasa. Itulah besar. Jadi kita harus berada di pihak yang tertindas. Udah 40 hari mereka di laut sampai tidak diusir. Dan saya menulis satu buku, saya terima kasih pada CEO Bandar. Buku saya dicetak oleh Bandar, mereka yang terbit cetak. Satu buku yang saya tulis, Mengapa Muslim Rohingya ditolak di Indonesia. Itu. Dan kedua tentang kumpulan tulisan. Jadi saya ajak dari kita 25 orang penulis, nulis buku tentang Rohingya, perspektif itu. Dari sekian orang itu ada satu orang yang dia agak negatif ke Rohingya. Saya tahu dia intelektual, tapi saya tahu latar belakangnya, tapi dia ada variasi. Jadi jangan berpikir konflik itu hanya ujung bedil dengan ujung bedil. Tapi buzzer itu saya ketik di Facebook Rohingya. Itu langsung masuk buzzer, artinya negatif. Rohingya itu serakah, jorok dan lain semuanya. Artinya itu skenario itu saya pasang billboard tuh di Banda Aceh Simpang 5, dapat diskon dari itu karena untuk Muslim Rohingya yang pemilik itu bagus. Itu dari honor tulisan lain saya pasang jadi 5 juta itu selama 7 hari di Simpang 5. Biar para petinggi itu mereka melihat buku tersebut. Dan mereka tidak akan beli, saya tahu, tapi mereka tahu ada ini. Jadi itu artinya apa? Konflik di Aceh terus ada dan kita harus bersama orang tertindas, orang Rohingya. Gimana Anda orang dibayar, itu bukan gratis. Ibu-ibu di Aceh Barat di bulan puasa mengusir orang Rohingya. Itu bayar semuanya. Siapa yang bayar? Di depan mata, depan kantor gubernur.
ratusan mahasiswa. Itu nggak ada yang gratis, ada yang bayar. Nah, tugas kita lah menulis bahwa jangan lagi mengusir orang yang udah kelelahan di laut. Dia capek, dia manusia. Karena sejak 2006, orang Aceh menerima pengusiran orang 2006, bukan 2015 seperti kata UNHCR dan lain-lain, 2006 catatan saya, sampai 2003 orang Aceh menerima. Kenapa tiba-tiba menolak? Ternyata mereka bermain di pusat. Saya nggak bisa sebutkan nama lembaganya. Jadi penggerakan itu di masyarakat, itu ada yang bermain. Dan kita harus berada di sisi orang yang tertindas. Gimana orangnya sama saya tulis, dalam waktu beberapa jam mereka dipindah tempat sampai 3 lokasi. Belum dari kantor gubernur mau dibawa ke Cinta Alam, Selawah. Belum sampai mereka di sana sudah ada masyarakat yang mengusir, menolaknya. Dibuat tempat lain, belum sampai mereka ada. Itu kan ada sebuah skenario. Nah, tugasnya media, wartawan, kita harus melawan itu. Karena modal kita ya ketajaman hati nurani, bahwa kita orang Aceh pernah mengungsi ke Malaysia sampai 10.000 orang, kita harus merasakan duka tersebut. Jadi jangan, ini akan terus terjadi di Aceh, demikian. Dan tugasnya wartawan, media untuk memberitakan itu. Terus Mas Imam, dipersilakan Mas, menyampaikan sedikit closing. Jadi untuk closing statement saya ada 2 hal yang sekarang berubah. Tadi udah disoroti ya bahwa media sekarang bukan lagi menjadi gatekeeper, artinya bahwa orang bisa mendapatkan informasi dari manapun, bukan hanya dari kita. Di sisi lain adalah konflik. Tadi juga disampaikan juga oleh Murizal bahwa konflik sekarang mengejawanta bukan hanya dari sekarang konflik fisik seperti yang kita lihat yang dalam konflik Aceh, tapi banyak. Perang itu mewujud dalam berbagai hal, termasuk seperti yang sampaikan Murizal tadi. Intinya adalah bahwa pertarungan antara mereka yang punya kuasa dan kemudian mengorbankan pihak-pihak yang tidak punya kuasa atau pihak yang lemah, itu yang harus menjadi concern kita. Jadi 2 hal itu, jadi ada perubahan 2 hal itu menurut saya harus kita sikapi dengan yang menurut saya tidak pernah berubah dari dulu, dari sampai sekarang. Artinya adalah bahwa kita sebagai jurnalis itu, kalau dulu keunggulan kita pada aspek gatekeeper, artinya kita yang memilih-milih fakta, sekarang kita tetap juga, tapi pengejawan gatekeepernya lain. Artinya bahwa kita harus bisa menyuarakan yang tidak bisa bersuara atau menyuarakan sesuatu yang tidak terlihat tetapi itu punya impact. Jadi teman-teman tidak lagi harus bersikap seperti pemadam kebakaran atau patroli polisi semuanya di cover gitu, tapi kita benar-benar memilih apa yang harus kita sampaikan. Dan dalam konteks memilih itu ada 2 tawaran. Satu, apakah kita sekedar menyampaikan. Kedua, apakah kita harus terlibat. Ini menjadi penting. Paradigma ini menjadi penting. Pada saat kemudian kita hanya memposisikan sebagai observer, maka kita seperti tidak terlibat dengan apa yang kita liput. Dan saya terus terang tidak termasuk dalam titik itu. Karena dalam pikiran saya bahwa menjadi jurnalis itu adalah semacam amanah, ada semacam mission sakri, bahwa ada misi suci, bahwa kita harus memberikan makna pada apa yang menjadi yang kita kerjakan. Terakhir, Bu Nani Afrida, ini ketua saya saat ini, Ketua Haji. Silakan Bu Nani. Saya ketua saya bukan Reja Nani, tapi dirimu. Lah, Aji Kota. Jadi aku sederhana aja ya. Jadi teman-teman sudah menceritakan banyak hal tentang tantangan. Kalau buat saya pada saat ini tantangan yang paling berat itu yang benar jadi salah, yang salah jadi benar saat ini. Jadi tantangan jurnalis itu berat, ya kan? Memang nggak ada perang, invisible war-nya, yaitu perang informasi saat ini. Dan kondisinya sama bahayanya seperti dulu. Bedanya mungkin nggak terang-terangan ya. Nggak ada pembunuhan, ada buktinya nih, kita tahun ini sudah ada 3 dari 2024 sampai 2025 udah ada sekitar 3 jurnalis ya, atau 4 jurnalis yang terbunuh ya, meskipun dengan alasan yang berbeda-beda. Nah, kalau buat saya untuk closing statement ya, kondisi berbahaya buat jurnalis itu akses informasi masih terbatas. Pejabat dan instansi itu masih sangat sensitif, tertutup, apalagi kalau kita tanya tentang konfirmasi soal kondisi sumber daya alam, mining, korupsi, keamanan, dan yang lain-lain. Kemudian jurnalis juga masih menghadapi tekanan ekonomi dan tekanan politik ya, dan itu mengerikan karena
bisa-bisa berpotensi pada iklan tidak dapat iklan dan yang lain-lain untuk membuat media tetap berlangsung. Kemudian juga ancaman keselamatan masih ada teman-teman, liputan ke lapangan segala macam itu banyak juga yang mengalami kekerasan, intimidasi dan yang lain-lain, itu masih kita alami. Kemudian stigma pelabelan ini juga penting. Kalau kita jurnalis yang kritis kadang-kadang kalau nggak sesuai dengan pemerintah atau kelompok tertentu maka dibilang anti pemerintah atau anti kelompok tertentu gitu loh. Itu juga kalau narasinya nggak sesuai dengan narasi resmi. Ini juga jadi tantangan buat kita. Kemudian teknologi juga jadi tantangan karena sulit mencari yang benar atau tidak, teknologi AI, deepfake gitu loh. Nah, bagaimana jurnalis bisa bertahan? Jadilah jurnalis profesional, tidak terima suap, bekerja dengan sepenuh hati, dan tentu saja yang paling penting itu meningkatkan skill jurnalisme investigasi. Karena itulah yang bisa membuat kita sebagai jurnalis bisa bertahan saat ini. Gitu aja Adi, makasih. Ya, terima kasih. Nani. Terima kasih semuanya untuk kawan-kawan yang ada di Zoom. Ada bos saya dan di Dwi Laksono, ada bos saya juga, Pak Imam. Ada bos saya juga, Bang Rizal Hamzah, dan Ketua. Oke, kita kembali ke studio, kawan-kawan rekan Sago TV. Terima kasih. Reza Munawir, Bang Ali Raban, dan Bang Mukhtarudin Yaakob telah membersamai kita di Sago TV selama 2 jam, dan juga para narasumber tadi yang ada di Zoom. Saya menekankan kembali bahwa pengalaman adalah guru terbaik, sebagaimana yang disampaikan oleh filsuf Romawi, dan pengalaman itu tidak akan berarti apa-apa, akan menjadi debu, akan terbang kemana-mana dan akan hilang kalau misalnya tidak ditulis. Makanya kemudian saya selalu menyarankan kepada kawan-kawan jurnalis peliput konflik maupun tsunami, mari kemudian menulis dan mengumpulkan tulisan. Nanti Bandar Publishing dan Sago TV dan Aji Banda Aceh akan mencoba menginisiasi itu, dan tinggal tunggu saja undangan untuk menulis dari Sago TV, Bandar Publishing, dan Aji Banda Aceh. Hanya dengan itu kita bisa berbagi pengalaman kepada kawan-kawan generasi muda di masa yang akan datang. Saya Adi Warsidi selaku host undur diri. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, dan juga Pak Mukhlisidin Ilyas juga sebagai co-host. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.